Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Ayo pergi, kata-kata Wang Lin singkat, dan dia mengikuti jalan yang telah dibuka oleh sidik jari itu. Dia tidak yakin apa yang dia lihat saat ini. Dia merasa bahwa dia hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari sidik jari itu. Jika dia bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh, ke-9 lantai gua Kaisar Langit ini bisa dihancurkan dengan satu sidik jari. Ling Tianhou dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin, dan ketakutannya terhadap Wang Lin saat dia meningkat semakin tidak memahami Wang Lin. Meskipun dia tahu bahwa tingkat pukulannya lebih tinggi, jika mereka benar-benar bertarung, dia merasa bahwa dia pasti akan kalah. Wang Lin bergerak maju seperti kilat dan segera tiba di sebelah istana yang setengah hancur. Dia dengan dingin menatap Ling Tianhou saat dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melemparkannya ke dalam mulut. Kemudian dia menggenggam tas pegangannya dan seberkas cahaya perak menerbangkannya. Mayat perempuan perak muncul di sekitar Wang Lin dan dengan dingin menatap Ling Tianhou. Murid Ling Tianhou menyusut. Dia merasa Wang Lin menjadi lebih misterius dan kuat. Saya tidak bisa memahami semua orang ini. Entah itu melantunkannya, mantranya, atau apapun, saya hanya bisa menggunakan dua kata, misteri mendalam, untuk menggambarkannya. Dalam kehidupan Ling Tianhou, dia hanya menggambarkan yang maha melihat sebagai misteri yang mendalam, dan sekarang ada satu lagi. Dia tidak menggunakan pil hijau yang diberikan Wang Wei kepadanya, melainkan mengeluarkan banyak pil lain untuk menebus jumlah energi asal yang mengerikan yang telah digunakan oleh sidik jari tersebut. Jumlah energi asal yang dia gunakan tidak kurang dari yang dia gunakan dengan pedang besi. Namun, Wang Lin baru saja meninggalkan magma, selain energi asal api di dalam tubuhnya, masih ada sejumlah besar energi asal yang belum dia serap. Selain itu, selama berbulan-bulan, Tato Vermilion Bird juga telah menyerap banyak hal. Selama bulan-bulan budidaya, Wang Lin memperhatikan bahwa energi asal api yang diserap oleh Tato Vermilion Bird miliknya dapat ditransfer ke tubuhnya. Penemuan inilah yang membuat Wang Lin bertahan lama di dalam magma. Setelah membakar pil, Wang Lin tidak menggunakan energi asal api di dalam Tato Vermilion Bird dan malah menyerap sebagian energi asal api yang tidak terserap di tubuhnya. Menambah pil yang baru saja dia konsumsi, Wang Lin pulih sedikit. Dia segera tiba di istana yang setengah hancur dengan tempat lilin, dan hanya satu tempat lilin yang tersisa berjuang untuk tetap menyala. Tidak ada seorang pun di sini. Menatap Wang Lin menyapu area tersebut dan kemudian dia dengan tenang berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ling Tianhou tiba di dalam setelah Wang Lin dengan rasa takut yang masih ada di matanya dan berkata, ketika kami masuk dari lantai 7, tidak ada kabut hitam di sini. Namun, setelah memasuki aula ini dan membuka pintu masuk ke lantai 9, 3 bayangan iblis keluar dan memenuhi area ini dengan kabut hitam. Ketiga bayangan iblis itu sangat aneh, dan Master Void langsung terluka parah oleh salah satunya. Wang Wei menderita luka akibat serangan diam-diam Bei Lou. Kemudian Olsir menyerang, dan dia membantu Bei Lou. Adapun Hu Juan, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia langsung tersedot ke lantai 9. Saya juga terluka oleh bayangan iblis. Saya tidak dapat melihat dengan jelas sekeliling saya dengan kabut hitam ini karena akal ilahi tidak dapat menembusnya. Ling Tianhou dengan sederhana menjelaskan apa yang terjadi, dan saat Wang Lin mendengarkan, ekspresi perlahan berubah menjadi kerutan. Wang Lin tidak terkejut dengan Olsir yang membantu Bei Lou. Olsir telah mengunjungi Demon Spirit Land berkali-kali, dan Wang Lin tidak akan percaya bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dengan iblis kuno. Selain itu, ketika Wang Lin masih di Sekte Nasib Surgawi, dia ingat bahwa kakak senior divisi ungu telah menggunakan mantra yang mirip dengan mantra iblis. Dia sangat mengingatnya. Belakangan, ketika dia menghadapi lebih banyak peristiwa, semakin dia berinvestasi, semakin banyak hal yang mendukung prospek ekonominya. Wang Lin juga mendapatkan tubuh iblis yang dikerahkan. Tubuhnya jelas sama dengan Ling Tianhou, hanya saja jauh lebih muda. Wang Lin masih menyimpan tubuhnya di dalam tasnya. Dia percaya jika dia mengeluarkan tubuhnya, ekspresi Ling Tianhou akan sangat berubah. Bahkan ekspresi Olsir mungkin akan berubah.
iblis kuno, yang maha melihat, dan Ling Tianhou. Pasti ada hubungan yang aneh di antara mereka. Wang Lin diam-diam memandangi sisa-sisa istana, terutama pada sisa lilin yang menyala. Bagaimana cara kita mengaktifkan tempat ini? Wang Lin harus pergi ke lantai 9. Entah itu untuk Zhou Yi atau Si Tunan, dia harus masuk. Meskipun Si Tunan belum sampai sejauh ini, Wang Lin sangat yakin bahwa dengan tingkat budidaya Si Tunan, dia akan baik-baik saja di beberapa lantai pertama. Namun, Zhou Yi berada di lantai 9, dan harapan untuk menyembuhkan racun Si Tunan juga ada di lantai 9. Keduanya adalah dermawannya, jadi bagaimana Wang Lin bisa menyerah? Meskipun dia tahu ada bahaya di lantai 9, jika dia menyerah karena bahaya, maka dia bukanlah Wang Lin. Ling Tianhou ragu-ragu dan bertanya, kamu benar-benar ingin turun? Wang Lin mengangguk. Ling Tianhou merenung sedikit, lalu ada sedikit pandangan di matanya dan dia memikirkannya, lupakan. Anda telah menyimpannya dalam waktu yang lebih singkat dari saya tetapi masih mempunyai nyali untuk melakukannya. Binatang kesayangan lelaki tua ini hancur karena benda sialan itu. Saya telah wilayah tirani sepanjang hidup saya, dan mengembangkan saya tidak mau pergi begitu saja. Sang Maha Melihat berani masuk, jadi mengapa saya harus takut? Dia melangkah maju dan menuju ke tempat lilin. Dia kemudian dengan cepat memindahkan kandil berdasarkan ingatannya tentang apa yang dilakukan Hu Juan. 99 kandil mulai bergerak perlahan dan terdengar suara gemuruh yang keras. Saat mereka bergerak, mereka membentuk formasi besar. Semburan cahaya hantu datang dari kandil lalu bersinar terang. Di tengah-tengah 99 kandil, lingkaran cahaya muncul, dan kabut hitam pekat muncul dari dalamnya. Ling Tianhou mengatupkan giginya dan memasukkannya ke dalam lingkaran cahaya terlebih dahulu. Wang Lin tidak ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan mayat wanita berwarna perak itu sebelum melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Saat Wang Lin dan Ling Tianhou memasuki lantai 9, di dalam istana di tengah lantai 9, yang sama dengan lantai 8, sosok yang tertutup kabut gelap mengangkat kepalanya dan menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Hanya ada satu cahaya yang tersisa di antara mahkota saat gas hitam tak berujung menyerang dalam upaya mencapai titik cahaya terakhir. Gemuruh terus-menerus datang dari luar istana bersamaan dengan raungan marah. Jelas sekali bahwa pertempuran sedang terjadi di luar. Di luar istana, hampir semua orang hadir, namun semuanya terluka. Mereka mengitari istana, dan bayangan iblis yang tidak termasuk jumlah paksaan keluar dan menyerang para penggarap di sekitarnya. Tidak peduli seberapa banyak mereka menyerang, bayangan iblis ini tidak menghilang. Jika mereka dipaksa dalam situasi putus asa, bayangan iblis akan runtuh membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitarnya terlibat dalam pertempuran ini. Wajah Tuan Void pucat dan dia duduk tidak jauh dari situ. Dia batuk seteguk darah hitam dan menunjuk titik-titik di sekujur tubuhnya untuk menekan luka-lukanya. Di sebelahnya, pria berbaju hitam juga sangat pucat, dan dia duduk di sana, tetapi matanya kembali lurus ke depan. Olsir mewakili lengan bajunya yang besar, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan melancarkan banyak serangan kuat, mendatang padanya. Sedangkan Wang Wei, dia memiliki ekspresi muram saat tirai udara mengerikan di sekelilingnya menyerang dengan gila-gilaan. Ada dua alasan mengapa dia menyerang dengan gila-gilaan. Salah satunya adalah menguntungkan King Lin, dan yang kedua adalah Hu Juan, yang langsung tersedot ke lantai 9. Hal ini menyebabkan perhatiannya menjadi terganggu, sehingga Bei Lou mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Seiring dengan bantuan Olsir, mereka mampu melukai Wang Wei, tetapi Wang Wei meminum terlalu banyak pil. Dia hanya mengambil beberapa dan mengabaikan Bei Lou dan Olsir saat dia menarik ke lantai 9 untuk mencari Hu Juan. Bei Lou ada di sisi lain. Energi iblis memenuhi tubuhnya, membentuk api iblis yang kuat di sekelilingnya. Bayangan iblis kuno muncul di belakangnya, tetapi bayangan ini hampir bersifat jasmani, dan mengeluarkan aura iblis yang kuat. Setiap kali dia mengangkat tangannya, mantra yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar, menyerang bayangan iblis, dan dia berteriak, "Tajia, aku tahu mantra bayangan iblismu menghabiskan energi paling jahat. Saya ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa Anda buang." Yang menjawab Bei Lou adalah suara dingin dan serak yang membuat hati semua orang merinding.
Suara ini sangat halus dan mengandung tekanan jahat. Beilou, saat aku menyelesaikan kepemilikanku, kamu akan tahu berapa banyak energi iblis yang kumiliki sekarang. Setelah mendengar ini, mata Wang Wei menjadi merah. Lalu kedua tangannya bergerak dan cahaya biru muncul di hadapannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan bergelombang yang memenuhi seluruh langit seperti lautan asli. Wang Wei meraung dan kemudian lautan mengerikan ini runtuh dari langit di tengah kabut gelap di luar istana. Orang tua di labu itu juga menyerang saat dia berubah menjadi mantra yang tak terhitung jumlahnya dan masuk ke dalam kabut hitam untuk memulai menghubungi bayangan iblis. Zhou Yi juga ada di sini, tapi dia bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Dia merasa cemas saat dia melihat kabut hitam di depannya. Namun, energi iblis dalam dirinya terlalu kuat. Sebagai tubuh roh, dia merasa sulit untuk menolak energi iblis. Pada saat itulah Wang Lin dan Ling Tianhou tiba. Lantai 9 ini tidak besar, selain istana, tidak ada yang lain. Saat mereka tiba, mereka melihat pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan mereka. Bayangan iblis kuno Beilou dan gelombang mengerikan Wang Wei adalah yang paling mencolok. Pada saat ini, mata sang pelihat mengungkapkan cahaya aneh saat dia menunjuk ke langit dan berkata, "Jari takdir surgawi." Setelah dia berbicara, pusaran megah muncul di laut yang dibentuk oleh mantra Wang Wei, lalu tekanan kuat turun dari atas. Sebuah jari raksasa keluar dari udara dan tanpa ampun menekan istana yang tertutup kabut hitam. Lautan raksasa itu tiba-tiba runtuh seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jari yang maha melihat juga turun dari langit. Iblis kuno Beilou membuka tangannya dan bayangan iblis kuno di belakangnya terlepas dari tubuhnya. Ada kilatan cahaya dan 24 bendera ilusi kecil mengelilingi bayangan iblis kuno. Saat iblis kuno menunjuk ke depan, 24 bendera kecil melepaskan tekanan yang tak terbayangkan. Berbagai ilusi dewa kuno dan setan kuno muncul, bahkan ada beberapa binatang buas dari zaman kuno. Mereka memenuhi langit. Berbagai mantra turun dari langit di luar istana saat ini. Master Void mengatupkan giginya dan hendak menyerang, tetapi ketika dia menyadari bahwa Wang Lin ada di sini, dia segera berhenti. Pria berbaju hitam juga tidak bergerak, tapi jejak keserakahan muncul di matanya. Di dalam istana ada Kaisar Langit King Lin yang terluka parah. Bahkan jika iblis kuno ada di sini, mereka masih memiliki lebih banyak orang, dan mereka tidak kekurangan pembudidaya yang kuat, sehingga bahkan iblis kuno pun akan takut. Novel dalam. Selama aku bisa mendapatkan 3 tetes darah King Lin, misiku akan selesai. Maka Tuhan akan membantu saya meningkatkan tingkat kerusakan saya secara signifikan. Bahkan mata lelaki tua di labu itu berbinar. Dia berhenti menyerang dan mundur beberapa langkah, lalu keserakahan muncul di matanya. Dia datang ke sini dengan Olsir, jadi dia tidak membahas banyak masalah. Dia di sini bukan untuk mendapatkan rahasia langkah ketiga dari King Lin, dia menginginkan mantra surgawinya. Ketika mantra Olsir, Beilou, dan Wang Wei mendarat, terjadi guncangan yang hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, membuatnya tampak seolah-olah akan runtuh. Ketika jari yang maha melihat mendarat, seluruh bumi runtuh dan bahkan seluruh gua Kaisar Langit mulai bergetar. Kesembilan lantai terkena dampaknya. Kemudian, menambahkan banyak ilusi yang ditimbulkan oleh bendera Beilou, yang mengguncang bukan hanya gua Kaisar Langit, tapi seluruh negeri roh iblis. Runtuhnya tanah menyebabkan seluruh lantai 9 berubah menjadi pemeliharaan. Saat 3 mantra kuat turun, suara serak Beilou meraung seperti orang gila. Dan kemudian semua kabut hitam di sekitar istana menyerang 3 pembangkit tenaga listrik. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang ombak yang mengguncang gelombang bergelombang. Wang Lin dan Ling Tianhou dengan cepat terbang ke depan. Sebelum mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang tak terbayangkan dari depan. Namun, saat mantra dan kabut hitam berhenti, menyebabkan dunia berubah warna, lilin terakhir di istana di lantai 8 menyala sejenak dan kemudian padam. Saat lilin padam, cahaya di antara alis pria parubaya di atas tahta menghilang. Kemudian energi iblis dalam jumlah besar masuk dan menguasai seluruh area. Saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kebingungan di matanya menghilang, digantikan dengan api iblis yang menakutkan. Kini ada 8 bintang yang berputar cepat di mata kirinya. Dia mengungkapkan senyuman suram saat dia perlahan berdiri.
Dia telah duduk di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya tidak mampu bergerak 1 inci pun. Namun, saat ini, dia pindah. Saat pria parubaya itu berdiri, energi iblis yang mengerikan melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di istana tempat dia berada. Kemudian istana itu hancur berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Bahkan kabut hitam di luar dengan cepat memasuki istana yang runtuh dan menuju ke arah pria parubaya. Baju zirah hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Saat ini, Wang Wei melihat istana runtuh, dan dia melihat sosok di dalam istana yang runtuh. Matanya dipenuhi dengan kepuasan dan rasa sakit. Guru, ada sedikit kegilaan di mata sang peramal. Dia telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Di sisi lain, Bei Lou menghirup udara dingin dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia baru saja menyelesaikan penguasaan bola dan belum stabil. Saya tidak bisa membiarkan dia mengkonsolidasikan kekuatannya. Saat pria parubaya itu berdiri, semua batasan di lantai pertarungan pertama berkedip-kedip dengan intens seolah-olah mereka sedang membongkar, dan kemudian semuanya roboh. Yang lebih menakutkan lagi adalah tanah roh iblis berubah drastis saat dia berdiri. Semua energi iblis tersapu dari tanah roh iblis, mengembalikannya ke alam surga roh surgawi. Namun, pada saat ini, energi iblis yang tak habisnya melonjak dan menutupi seluruh langit di atas alam surga roh surgawi. Binatang surgawi yang baru saja dipulihkan kembali oleh energi iblis. Begitu energi iblis berlalu, mereka menjadi binatang buas yang sangat haus darah. Bukan hanya negeri roh iblis, tapi bahkan langit berbintang tak berujung tempat negeri roh iblis berada dengan dipenuhi energi iblis. Itu berubah menjadi bayangan setan ilusi besar, dan mengeluarkan tawa arogan. Tawa ini hening, tapi merusak seluruh aliansi. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Perang di aliansi yang telah berlangsung selama setengah tahun masih terus berlanjut. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, namun pertempuran kejam telah membuat mata kedua belah pihak merah. Sejumlah besar penggarap Alheaven datang dari Alheaven, dan aliansi memindahkan hampir semua penggarap di wilayah utara. Seluruh wilayah utara dipenuhi bau darah yang kental. Bahkan Master Flamespark hampir menjadi gila karena membunuh. Namun, saat kedua belah pihak tenggelam dalam kematian tanpa akhir, tawa hening itu berlalu. Master Flamespark mengejutkan, dan bahkan para tetua aliansi yang melawannya pun terkejut dengan situasi ini. Mereka bukan satu-satunya, semua pembudidaya biasa di sekitarnya mulai cemas, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Di markas besar aliansi yang jauh, masih ada beberapa makhluk surgawi yang masih hidup seperti Wang Wei dan Hu Juan. Mereka adalah tulang punggung aliansi, dan mereka akan berangkat untuk bergabung dalam pertempuran di wilayah utara. Namun, tawa hening terdengar di telinga mereka. Ekspresi mantan makhluk surgawi ini berubah drastis dan teror memenuhi mata mereka. Ini, suara ini, Kaisar Langit King Lin. Bahkan pria parubaya di ruang rahasia di planet di atas pusaran jauh di dalam markas besar aliansi tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, bel di langit-langit tiba-tiba runtuh dengan keras. Kaisar Langit. Pada saat yang sama, lelaki tua yang memperhatikan Wang Lin di alam kekosongan cemerlang tiba-tiba mendongak. Seolah-olah tatapannya bisa menembus ke kejauhan dan melihat ke tanah roh iblis. Ekspresinya belum pernah seserius ini sebelumnya. Di sampingnya, Brilliant Void Scientist yang dingin, Mu Bingmei, juga terkejut. Dia telah terbangun. Bukan, itu bukan dia. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ada sedikit rasa melankolis, sedikit rasa lega, tapi juga sedikit rasa kecewa. Di medan bintang yang terbakar yang merupakan tanah terlarang bagi aliansi milik Sekte Vermilion Bird Divine dari 4 sekte ilahi, ada batu putih selebar 100 kaki yang berada di bagian terdalam dari medan bintang. Disinilah sumber apinya. Batuan ini bentuknya tidak beraturan, bukan berwarna merah, melainkan seputih salju. Namun, suhu dari batu ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan Wang Lin saat ini akan meleleh jika dia berada dalam jarak 1000 kaki darinya, dan bahkan Vermilion Bird miliknya akan langsung mati. Bahkan Dewa Kuno Bintang 5 tidak akan mampu bertahan jika mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari batu ini. Batu yang tampak biasa ini adalah sumber dari bintang yang terbakar ini. Karena itulah medan bintang terus menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Saat ini, ada seorang lelaki tua duduk di atas batu ini. Orang tua ini tampak terlalu tua dengan kulitnya yang kendur, dan aura kematian yang pekat memenuhi dirinya. Dari kejauhan, dia tidak terlihat seperti manusia, melainkan seonggok daging mati. Namun, tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Dia adalah kaisar ilahi burung Vermilion. Bahkan saat itu, ketenarannya mengguncang bintang-bintang. Karena suatu alasan khusus, dia tidak memasuki alam surgawi, tetapi pasti ada tempat baginya di sana. Saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Dia melihat ke atas dan menunjukkan sedikit kesedihan. Mungkinkah Vermilion Bird Divine Sect milikku benar-benar tidak bisa bangkit lagi? Ada sebuah planet di antara bintang-bintang yang tidak diperhatikan atau diabaikan oleh kebanyakan orang. Itu adalah planet budidaya peringkat 6, dan disebut planet Suzaku. Di planet Suzaku, di tempat yang dulunya merupakan lautan kabut, terdapat tanah dewa kuno. Di dalam lautan darah tanah dewa kuno, seorang pria berambut merah perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa sekilas di matanya. Iblis kuno bintang 8 ini, hanya sia-sia. 100 tahun lagi, saya, Tuo Sen, akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, akankah ada orang yang dapat menghalangi saya muncul? Saat suara Tuo Sen menggemuruh, lautan darah bergejolak dan mengamuk seperti gelombang dahsyat. Tanah dewa kuno adalah ruang terpisah di terkekang yang telah dibuka Tusi. Tubuhnya disimpan di ruang ini. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar tubuhnya, bahkan planet budidaya pun seperti mainan anak-anak di sebelahnya. Kulitnya yang kasar dan kepalan tangan yang besar mengeluarkan tekanan yang menghancurkan bumi yang mengisi kekosongan. Namun, saat lautan darah mengamuk karena kata-kata Tuo Sen, jari telunjuk kanan Tusi tiba-tiba bergerak sedikit. Runtuhnya istana itu seperti badai yang tiba-tiba terhenti, lalu seluruh kekuasaan padam. Pria parubaya yang berdiri adalah mantan orang nomor 1 yang tidak memiliki saingan di antara 4 alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Namun, saat ini matanya dipenuhi api iblis yang kuat dan dia diselimuti oleh baju zirah hitam. Armor seperti sisik menutupi seluruh tubuhnya. Energi iblis yang mengerikan membentuk jubah di belakangnya yang bergerak tanpa angin. Di ujung jubah, bayangan iblis kuno yang mengesankan muncul. Armor tebal itu menutupi seluruh penampilan, hanya api iblis di matanya yang memancarkan cahaya merah. Saat istana runtuh, dia melangkah keluar. Pada saat ini, di luar istana yang runtuh, mantra laut Wang Wei yang megah menutupi langit. Runtuhnya istana terlalu cepat, sehingga Wang Wei tidak punya waktu untuk menghentikan mantranya. Ombak yang menghancurkan istana yang runtuh seperti orang gila. Saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini digantikan oleh laut, dan uap air memenuhi dunia. Energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar membanjiri area tersebut pada saat ini. Rasanya hampir bersifat fisik dan dapat mengejutkan pikiran seseorang. Mantra ini saja sudah cukup untuk menjadikan Wang Wei salah satu kekuatan paling kuat saat ini. Seluruh dunia seolah tenggelam oleh lautan-lautan ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Dari apa yang dia lihat, kekuatan Wang Wei sebanding dengan King Sui jika Ji Realemnya tidak termasuk. Namun, saat lautan mengamuk tiba-tiba, pria parubaya yang mengenakan baju besi mengambil langkah dan tiba di udara. Hanya tipuan kecil, dengan sedikit rasa haus darah dan kegilaan, pria itu mengangkat tangan kondisi dan melambai secara acak. Gas hitam dalam jumlah besar tiba-tiba keluar dari tangan dan langsung membanjiri langit hingga menutupi laut. Laut yang diciptakan Wang Wei meledak menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung banyaknya yang tersebar di mana-mana. Seolah-olah mantra Wang Wei hanyalah permainan anak-anak di hadapan pria ini. Guru, murid terlambat. Wajah Wang Wei pucat saat dia mundur ratusan kaki dan tiba di samping Zhou Yi. Dia menatap pria parubaya dengan rasa sakit di matanya, tapi dia dengan cepat menekannya dan menunjukkan penuh tekad. Zhou Yi belum pulih dari melukai Master Void dan berada dalam bahaya di sini. Wang Wei menunjuk tangannya, dan Zhou Yi secara alami mengetahui maksud Wang Wei. Zhou Yi memandang Wang Lin sebelum berubah menjadi cahaya dan dimasukkan ke dalam tas Wang Wei. Di langit, setelah lautan Wang Wei hancur, jari sang peramal yang sepertinya bisa menopang langit turun. Itu dipenuhi dengan energi asal yang kuat, dan perlahan turun dari langit. Meski terlihat lambat, namun sangat cepat.
Suaranya bergema seolah-olah sebuah lubang sedang dibuka di langit dengan jari. Bahkan kabut hitam pun menembusnya saat menimpa pria di bawah. Suara siulan aneh bergema, tapi sebelum bisa mendekat, tangan kanan pria parubaya itu terulur. Dengan keras, jari itu mulai roboh di tengah. Seolah-olah kekuatan yang jauh lebih kuat dari jari ini telah patahnya menjadi dua, menyebabkan seluruh jari patah sedikit demi sedikit. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Jari yang membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik roboh dan menghilang dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat pria parubaya itu melangkah keluar, mantra Wang Wei dan Olsir runtuh. Namun, pria berbaju besi itu tidak berhenti dan mengambil satu langkah lagi. Dia bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan segera tiba di hadapan iblis kuno Bei Lou. 8 bintang di mata kirinya bersinar saat dia mengangkat tangan dan dengan santai menginduksi semua ilusi yang ditimbulkan oleh bendera kecil. Kabut hitam tak berujung yang menutupi langit tiba-tiba menyusut dan mengelilingi Diani terjadi begitu cepat sehingga saat orang bereaksi, mereka hanya melihat kabut hitam. Gelombang bergelombang bergema di dalam kabut hitam. Kabut hitam bergejolak, dan raungan marah Bei Lou terdengar. Tajia, meskipun kamu telah merasuki tubuh King Lin, jika kamu tidak punya cukup waktu, kamu tidak mungkin memperkuat jiwa King Lin atau menampilkan seluruh kekuatan King Lin sejak saat itu. Terus, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Suara serak dan suram keluar bersamaan dengan mantra. Ketika mendarat di telinga semua orang, seolah-olah tulang sedang digosok. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Mata Olsir menampakkan sedikit aneh, lalu dia tiba-tiba menyerbu ke dalam kabut hitam. Gemuruh kabut hitam semakin keras. Wang Wei mengatupkan tempatnya dan menyembunyikannya menuju kabut hitam juga. Pembangkit tenaga listrik ketiga ini telah memasuki kabut hitam, dan benturan mantra mereka yang mengguncang gelombang bergelombang. Ada juga titik gila-gilaan pada energi asal dan energi spiritual surga yang menyebar. Master Void memandang kabut hitam dengan ekspresi serius, dan pria berbaju hitam di sekelilingnya melakukan hal yang sama. Orang tua di atas labu itu juga ragu-ragu dan berhenti di tepi kabut hitam. Sedangkan Ling Tianhou, dia melihat kabut hitam dengan ekspresi suram. Wang Lin segera mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak mengetahui semua yang sedang terjadi, pria berbaju zirah yang keluar dari istana adalah orang yang sama yang mengganggu panduan neternya ketika dia berada di dalam dunia botol dan memberinya kristal kuning. Ketika Wang Wei berteriak, "Guru," itu membenarkan spekulasi Wang Lin. Orang itu adalah orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Menghubungkan semua informasi dari sebelumnya, karma dari segala sesuatu akan terungkap dengan sendirinya. Di masa lalu, Kaisar Langit King Lin terluka parah selama runtuhnya alam surgawi dan terpaksa melakukan budidaya pintu tertutup. Namun, iblis kuno Tajia dan iblis kuno Bei Lou mengambil kesempatan ini untuk menyergap King Lin. Mereka ingin mencuri tubuh King Lin untuk mengambil kultivasi dan ingatannya. Namun, King Lin sangat kuat, dan bahkan setelah terluka parah, dia masih sangat kuat. Bahkan dengan iblis kuno dan iblis kuno bekerja sama, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan King Lin. Akhirnya, King Lin tiba di alam surga roh surgawi, di mana pertempuran mereka mencapai puncaknya. Dalam pertempuran itu, iblis kuno Bei Lou dipecah menjadi 9 bagian secara paksa. Dia tidak punya pilihan selain menjadi 9 roh iblis kuno dan menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di alam surga roh surgawi sampai dia bisa berubah. Adapun iblis kuno Tajia, dia bisa memasuki tubuh King Lin, dan dia mencoba mengambil alih. Namun, King Lin bisa sampai di lantai 9 gua ini. Saat dia duduk, dia menggunakan 99 lilin untuk melawan iblis kuno. Namun, iblis kuno Tajia juga merupakan makhluk yang kuat. Dia tiba-tiba memenuhi seluruh gua dengan energi iblis dan bahkan menyebabkan beberapa penjaga King Lin berjalan di jalan iblis. Mereka akhirnya berakhir di bawah komandonya. Adapun iblis yang tersebar di tanah roh iblis dan memiliki tubuh yang sama dengan Ling Tianhou, aku khawatir ada sesuatu yang lain di balik itu. Mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia langsung mendapat gambaran kasar tentang situasi di dalam gua. Saat ratusan pikiran melintas di kepala Wang Lin saat dia mundur dengan cepat, suara memekakkan telinga datang dari kabut hitam. Bersamaan dengan suara ini, kabut hitam dengan cepat menyebar keluar.
Tubuh Wang Wei keluar dari kabut hitam yang meluas. Saat dia melayang di udara, dia batuk seteguk darah dan tampak putus asa. Namun, kesedihan di wajahnya dan rasa sakit di hatinya menekan segala luka. Saat Wang Wei dipaksa keluar, kabut hitam yang menyebar berkumpul dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Wang Wei. Begitu cepatnya hingga langsung menembus dada Wang Wei. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari dada Wang Wei dan kemudian dia jatuh dari langit. Perubahan ini begitu mendadak sehingga menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Pria berbaju hitam itu tersentak sebelum menarik semua keserakahannya dan segera mundur. Master Void juga sama, tetapi matanya berbinar, dan saat dia mundur, dia menyerang Wang Wei yang terluka parah. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri orang ini dan menyelesaikan sedikit kebencian di hati saya. Meskipun Master Void terluka parah, dia masih berada di tahap nirvana saterer. Saat ini, dia bergerak seperti kilat dan muncul di samping Wang Wei. Dia kemudian mengangkat tangannya dan tanpa ampun menghantam kepala Wang Wei. Dia menoleh dan berteriak, "Karena kamu berani membantu hal kecil itu, matilah." Saat Wang Lin mundur, dia juga melihat Wang Wei dibuang setelah terluka parah. Dia segera berhenti dan menyerang Wang Wei. Namun, dia tidak segera Master Void, yang mendekati Wang Wei dan sudah mengangkat tangannya. Cahaya kuning muncul di tangan kanan Master Void. Tangannya berisi kekuatan puncak dari menyalakan Nirvana Saterer tahap awal. Saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Tungku Dewa Kuno muncul di sekelilingnya. Dia menunjuk ke arah Wang Wei dan berteriak, "Ubah posisi." Sebuah cahaya menutupi Wang Wei, dan saat tangan Master Void jatuh, dia menghilang dan digantikan oleh Wang Lin. Mata kanan Wang Lin bersinar biru saat telapak tangan Master Void turun, dan perisai cahaya biru muncul di antara keduanya. Tangan Master Void menabrak perisai. Perisai itu tenggelam dan menekan dada Wang Lin, menyebabkan dia batuk darah. Tubuhnya didorong ke belakang dan matanya menjadi merah. Lalu dia tiba di samping Wang Wei yang tidak sadarkan diri. Dia meraih Wang Wei dan mundur. Saat dia melakukannya, dia merogoh pakaian Wang Wei untuk mengambil pil. Dia kemudian menghancurkan lilin di sekitar pil dan melemparkannya ke mulut Wang Wei. Tuan Void menatap Wang Lin. Setelah dipaksa menahannya begitu lama, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia seharusnya tidak kehilangan akal sehatnya begitu saja dengan penurunan tingkat kerusakannya dan menyerang Wang Lin. "Bajingan kecil, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini." Wang Lin dengan cepat mundur dan matanya menjadi dingin. Saat Master Void mengejar Wang Lin, kabut gelap yang dipenuhi mantra tiba-tiba meluas sekali lagi, dan kali ini All Seer dihilangkan. Meskipun dia terlihat pucat, kondisinya tidak buruk. Saat dia mengemudi keluar, kabut hitam berubah menjadi cahaya hitam yang melukai Wang Wei, dan menyerang All Seer. Mata sang peramal berbinar. Dia mencapai keluar dan tangan mencapai titik di antara kedua mahkota. Sinar cahaya 7 warna keluar dari sela kening dan bergetar dengan cahaya hitam. Terjadi ledakan ketika cahaya 7 warna dan cahaya hitam runtuh. All Seer meminjam kekuatan ini dan mundur tanpa ragu-ragu. Perubahan mendadak ini menggetarkan pikiran Master Void. Namun, itu tidak membuatnya menyerah untuk membunuh Wang Lin, dia sebenarnya bergerak lebih cepat. Ketika lelaki tua di atas labu itu melihat bahwa bahkan yang maha melihat pun dikalahkan, dia dipenuhi ketakutan. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tapi dia sudah terlambat. Perputaran kabut hitam mencapai puncaknya, dan guncangan yang mengguncang bumi terus berlanjut. Kemudian erangan teredam terdengar saat Bei Lou tanpa ampun terlempar keluar dari kabut hitam, dan darah menyembur kemana-mana. Energi iblis di sekitar Bei Lou yang berkumpul dengan cepat. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Di belakangnya, kabut hitam dengan cepat berkontraksi, dan dalam sekejap, kabut itu menyusut kembali menjadi iblis kuno lapis baja. Tangan kanan iblis kuno memegang pedang hitam sepanjang 30 kaki dan bergerak maju. Dia tidak cepat, tapi dia juga tidak lambat. Pada langkah kedua, dia sudah berada di hadapan lelaki tua di atas labu itu. Orang tua di atas labu itu mengungkapkan ketakutan di matanya dan hendak mundur. Namun, saat dia hendak mundur, iblis kuno itu melangkah melewatinya dengan santai menyapu lelaki tua itu. Energi tajam yang tak terbayangkan menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Tanpa sempat berpikir,
labu di bawah kakinya tertutup di hadapannya dan berpura-pura tangan membentur labu tersebut. Namun, saat mantra datang dari labu tersebut, jaringannya melintas dan labu tersebut mengeluarkan suara berderak saat terbelah menjadi dua. Ketika lelaki tua itu melihat ke bawah, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah miliknya. Tubuhnya sudah terpotong menjadi dua. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri, itu dihancurkan oleh pedang itu saat masih ada di tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Iblis kuno Tajia tidak berhenti setelah dia melewati lelaki tua di atas labu itu. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba roboh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pria berbaju hitam dipenuhi rasa takut yang lebih besar dan melarikan diri lebih cepat. Tetesan darah menetes dari bilahnya. Iblis kuno mengungkapkan ekspresi mengerikan dan kemudian mengejar Beilou. Beilou, saat itu, aku tidak membunuhmu karena nenek moyang kita pernah satu klan, tapi karena kamu datang mencari kematian, iblis ini hanya dapat memenuhi keinginanmu. Omong kosong, saat itu kita sudah sepakat bahwa aku akan mengambil mayatnya dan kamu mengambil kenangannya. Jika kamu tidak membatalkan kesepakatan kita, tubuh itu akan menjadi milikku. Beilou meraung sambil mundur. Iblis kuno berarmor itu mengungkapkan. Senyuman mengejek saat dia memegang pedangnya dan berkata, hanya saja aku sedikit lebih cepat. Jika aku bertindak nanti, maka posisi kita akan berubah. Saat dia berbicara, dia memegang pedangnya dan membungkus Beilou. Tunjukkan wujud roh iblismu pada iblis ini. Sebuah pedang yang sangat besar muncul di dunia, itu seperti pedang yang bisa membelah langit menjadi dua. Ketika iblis kuno ditebang, suara terdengar. Sinar energi pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyapu Beilou, menyebabkan ekspresi berubah drastis. Bilahnya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mendarat di atasnya. Pedang energi itu menembus tubuh Beilou dan mendarat di tanah. Gemuruh keras terdengar dari tanah yang runtuh saat jurang dengan kedalaman yang tidak diketahui muncul. Tubuh Beilou terbelah menjadi dua dan robot menjadi tumpukan daging dan darah. Namun, saat tubuhnya runtuh, cahaya iblis hijau terbang ke udara dan segera berubah menjadi iblis kuno setinggi 1000 kaki. Ini adalah tubuh asli Demon kuno Beilou. Begitu dia muncul, dia mundur dengan kecepatan yang mengejutkan. Iblis kuno memancarkan dingin dan mengejarnya dengan pedangnya. Sedangkan yang lainnya, dia tidak menganggap mereka sebagai ancaman yang sama sekali. Selain iblis kuno, satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah aura dewa kuno menjijikkan yang dia sadari ketika dia muncul. Saat dia mengejar Beilou, iblis kuno dengan dingin menatap Wang Lin di kejauhan. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa untuk menghindari Master Void yang seperti anjing gila, tapi kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan Master Void. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengeluarkan Wither Tato milik klan Tato dan meletakkannya di tubuhnya, membuat kecepatannya segera mencapai puncaknya. Pergi ke tempat istana berada. Istri saya ada di sana. Dia sudah bangun sebelum guru kerasukan, jadi dia pasti mendapat pesan. Suara Wang Wei terdengar dari belakang Wang Lin. Lukanya sudah sembuh total. Setelah berbicara, dia meninggalkan Wang Lin dan menyerang Master Void. Wang Lin segera mengubah arah tanpa henti. Dia tiba di depan istana yang runtuh dalam sekejap, dan dengan sapuan akal sehatnya, dia menemukan Hu Juan yang tidak sadarkan diri. Ketika dia mendekati Hu Juan, Wang Lin mengumpulkan energi asal api di tangannya dan menunjuk ke antara kelopak mata tanpa ragu-ragu. Energi asal api menyapu seluruh tubuh dan membangunkannya. Senior, tolong cepat buka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak punya waktu untuk menjelaskan dan segera mengirim pesan ke Hu Juan ketika dia terbangun. Setelah Hu Juan terbangun, ada sedikit kebingungan di matanya, tapi dia segera pulih. Dia bangkit dan kedua tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Gemuruh menggema di langit dan kemudian 6 pilar cahaya runtuh dalam jarak 100 kaki dari Hu Juan. Di tengah suasana, tangan kanan Wang Wei membentuk segel, menciptakan tirai udara yang menangkap Master Void. Niat membunuh muncul di matanya, tapi ini jelas bukan waktunya untuk bertarung. Dia memancarkan dingin dan kemudian udara yang menangkap Master Void tiba-tiba berubah menjadi pedang yang tak terhitung banyaknya dan dengan cepat menyusut. Tanpa menunggu hasilnya, Wang Wei langsung muncul di samping Hu Juan dan Wang Lin.
Pilar cahaya menyala dan ketiganya segera menghilang. Di saat yang sama, pria berbaju hitam juga datang dengan panik. Dia menyerap cahaya pilar dan menghilang. Tubuh Master Void dikelilingi oleh pedang udara. Saat mereka menikamnya, dia mengeluarkan suara gemuruh dan badai tanah kuning muncul. Ada suara tabrakan saat dia berhasil memblokir serangan tersebut, tapi dia terbatuk-batuk darah. Hal ini membuatnya membekukan kedinginan, dan membangunkannya dari keadaan gilanya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya akan tampak luar biasa bagi orang lain. Bagaimana dia bisa kehilangan kendali atas niat membunuh dan menyerang pada saat krisis ini? Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati di sini. Mata Master Void dipenuhi ketakutan dan kepahitan. Tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang pilar cahaya. Sedangkan untuk Olsir, dia tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sebelumnya, saya menyadari bahwa saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri, tetapi sekarang saya yakin. Saya tidak mengira penyakit hawar surga yang pertama akan tiba begitu cepat. Master Void berjalan menuju pilar cahaya dan menghilang. Iblis kuno Beilou, yang dikejar oleh iblis kuno, mengeluarkan raungan marah. Ketika dia melihat susunan transfer untuk keluar dari tempat ini telah terbuka, dia segera mendorong menuju ke sana tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mendekat, iblis kuno yang mengejarnya menunjukkan haus darah. Dia melepaskan pedang di tangannya dan tiba-tiba membuka tangannya. Iblis memangsa semua roh. Saat dia berteriak, baju besi di sekitar iblis kuno melepaskan kabut hitam yang tak terbatas, dan kabut hitam tiba-tiba memenuhi dunia sekali lagi. Kabut hitam berubah menjadi tunggangan raksasa yang berusaha membentuk Beilou yang melarikan diri dengan kejam. Beilou mengeluarkan erangan yang tertidur sebelum tubuhnya roboh dengan keras. Separuh tubuhnya dilahap, dan sebagian lagi berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia kemudian menghilang ke dalam susunan transfer. Kabut hitam dengan cepat menyerap sebagian tubuh roh Beilou. Kemudian kabut menyelamatkan Tajia dan berubah menjadi seekor naga. Ia penanda menuju susunan transfer dan menabrak langit. Langit hancur terbuka saat dia mengalir ke atas. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Adapun Wang Lin dan pasangan awan surgawi, yang ketiga segera muncul di istana di lantai 8. Hu Juan dengan cepat berkata, ketika guru berbicara kepada saya sebelumnya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, darah King Suang. Mata Wang Wei bertanya. Sebelum dia dapat berbicara, pria berbaju hitam dan Master Void datang dari barisan transfer. Pada saat yang sama, tubuh roh membunuh iblis kuno Beilou juga muncul. Juga, pada saat ini, tanah tempat semua orang berdiri runtuh. Saat tanah runtuh, untaian energi iblis keluar dari retakan. Ketika tanah benar-benar runtuh, naga yang dibentuk oleh energi iblis itu keluar. Ia membuka mulut yang bisa memelihara dunia dan berusaha mempertahankan semua orang. Saat ini, Wang Lin mengingat kembali kata-kata yang baru saja diucapkan Hu Juan di ingatannya. Darah-darah King Suang, darah King Suang. Saat naga iblis tiba, Wang Lin memegang tas pegangannya dan pagoda surgawi muncul. Karena tidak punya waktu untuk peduli bara langit itu, Wang memukulnya dengan telapak tangannya, menyebabkan menara itu runtuh, dan tubuh King Suang muncul di hadapannya. Saya minta maaf. Dia diam-diam meminta maaf kepada Zhou Yi. Wang Lin memanfaatkan semua waktu yang dimilikinya saat dia menusuk jari telunjuk King Suang dan setetes darah. Lalu dia segera melemparkan setetes darah itu ke naga iblis di depan mereka. Set darah yang tidak signifikan ini dilemparkan oleh Wang Lin ke naga iblis gas hitam yang keluar dari tanah yang runtuh. Naga iblis membuka mulutnya, melepaskan energi dingin dalam jumlah besar, dan berusaha menyalakan semua orang. Namun, pada saat ini, setetes darah King Suang menyentuh untaian gas hitam yang berasal dari naga iblis. Dalam sekejap, saat semua orang tercengang, suara mendesis datang dari kabut hitam. Rasanya seperti memercikkan air ke batu bara panas. Saat suara mendesis menggema, kabut hitam tiba-tiba menghilang seolah tak mampu menahan setetes darah surga ini. Tetesan darah menembus kabut hitam dan mendarat di kepala naga iblis. Naga iblis tiba-tiba berhenti, tapi segera diikuti oleh raungan yang menyakitkan dan marah. Saat ia meraung, tubuh naga iblis itu berputar dan menyapu area tersebut, menyebabkan suara gemuruh yang keras.
Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang mengaduk-aduk di tempat itu, semua bangunan runtuh dan seluruh lantai menjadi membeku. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah King Xuang dan tanpa ampun melemparkannya. Kemudian dia memegang tangannya dan energi asal yang kuat di tubuhnya keluar. Darah itu segera meledak menjadi kabut darah yang melesat ke depan. Kabut darah segera menyentuh naga iblis. Setelah bersentuhan dengan darah itu lagi, naga iblis itu berjuang lebih keras lagi. Raungan terus menggema, dan tubuh naga iblis berkontraksi dengan cepat. Itu seperti angin puyuh, dan setelah semua kabut hitam menghilang, iblis kuno muncul di hadapan semua orang. Armor hitam itu sekarang ternoda oleh beberapa tetes darah. Itu melepaskan untaian gas merah yang tertinggal di sekitar iblis kuno. Tidak peduli bagaimana iblis kuno mengubah tangannya, dia tidak bisa mengusirnya. Bahkan ketika dia mencoba untuk mengelapnya, tangannya menembusnya seolah-olah benda itu tidak ada di sana. King Lin, apakah ini rencana yang kamu buat untuk melawanku setelah bertahun-tahun melakukan rencana jahat? Jika siapapun yang menduduki tubuh Anda mencoba membunuh keturunan Anda, semua mantra menjadi tidak berguna. Mantramu tidak berpengaruh dan tubuhmu tertahan oleh darah keturunanmu. Ini bukan lagi mengubah undang-undang, tapi membuat undang-undang. Kamu sangat kuat, King Lin. Iblis kuno memiliki ekspresi mengerikan saat dia menyerang Wang Lin. Iblis ini ingin melihat bagaimana darah tubuh saja bisa membuat menyerah. Iblis kuno itu berteriak ketika tangannya terulur. Pedang hitam itu tiba-tiba muncul di tangannya dan dia dipenjarakan Wang Lin. Aku tidak bisa membunuh keturunan King Lin, tapi aku bisa membunuhmu, dasar dewa kuno yang lemah. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Energi pedang ini sangat besar, dan bahkan lelaki tua di labu itu pun tidak bisa menghindarinya. Pikiran Wang Lin sangat jernih ketika tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia menunjuk pria berkulit hitam yang sedang menonton dari jarak jauh. Dia tidak memilih Master Void karena saat itu sedang dalam bahaya, jadi dia benar-benar harus melakukannya agar berhasil. Meskipun Master Void terluka parah, dia masih berada di tahap Nirvana Saterer, jadi Wang Lin tidak percaya diri. Ekspresi pria berbaju hitam berubah drastis ketika dia merasakan cahaya di sekitarnya. Energi bilahnya begitu dekat sehingga Wang Lin bahkan bisa merasakan ketajaman yang menindas yang datang darinya. Ubah posisi, Wang Lin berteriak, dan cahaya di sekitar tungku mencapai puncaknya. Pria bermata hitam itu dipenuhi ketakutan, dan saat dia akan dipindahkan, dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Tanda naga api muncul di antara mahkota dan langsung keluar, berubah menjadi naga api yang diselimuti api. Saat naga api muncul, ia mengeluarkan raungan dan membungkus pria berbaju hitam itu dalam upaya melawan kekuatan tungku dewa kuno. Akibatnya muncul kekuatan untuk menolaknya. Dengan rintangan ini, bilah pisaunya mendekat dan melewati King Xuang. Karena hukum yang menciptakan King Lin, pedang energi tidak membahayakan King Xuang dan mendarat langsung di Wang Lin. Jika energi pedang ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan terbelah dua. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa kuno bintang 5. Saat pedang energi turun, mata kanan Wang Lin bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul dan diaktifkan. Dengan pedang energi, ada ledakan yang mengguncang langit, dan retakan muncul di tengah perisai cahaya biru. Meski tidak pecah, namun rusak. Meskipun Wang Lin sudah lama tidak memilikinya, sejauh ini ia mampu menahan semua serangan. Bahkan seseorang yang bersekongkol Master Void hanya bisa mendorongnya kembali dan tidak menyebabkannya retak. Semakin banyak retakan muncul di perisai cahaya biru. Wang Lin memanfaatkan momen ini untuk mundur dengan tubuh King Xuang, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia tidak bisa lepas dari pedang energi. Keringat dingin keluar dari dahi, namun saat muncul, keringat dingin berubah menjadi kristal es karena dinginnya energi pedang. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya, dan dia meraung. 5 bintang dewa kuno di antara mahkota bersinar terang dan berputar hingga tampak seperti pusaran muncul di antara mahkota. Kekuatan dewa kuno yang kuat memenuhi tubuhnya dan pembongkaran ke tungku dewa kuno. Hal ini menyebabkan cahaya di sekitar tungku dewa kuno menjadi lebih terang, dan menghasilkan seluruh dunia. Transformasi, posisi ubah. Wang Lin meraung, suaranya bahkan menjadi sedikit serak saat mengaum. Ketika sampai ke telinga orang-orang, mereka merasa seolah-olah pikiran mereka terkoyak.
Saat dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati, naga api di sekitar pria berbaju hitam itu sepertinya tidak mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari cahaya. Pria berbaju hitam dengan cepat mundur dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, cahaya memenuhi tubuhnya dan dia menghilang. Pada saat perisai cahaya biru tampak tidak dapat menahan pedang energi lagi, Wang Lin juga menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di tempat pria berbaju hitam itu berada, dan pria berbaju hitam muncul di hadapan pedang energi. Saat pria berbaju hitam muncul, matanya dipenuhi energi pedang dan energi pedang menyapu. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan kemudian terbelah menjadi dua. Namun, ketika tubuhnya hancur, timbullah jiwa melarikan diri dengan bantuan naga api. Jiwa asalnya suram dan dipenuhi ketakutan. Namun bahayanya belum berakhir. Energi pedang yang hancur ditembakkan langsung ke jiwa asalnya. Pedang energi hendak menembus jiwa asalnya. Pria berbaju hitam dengan cepat menyampaikan pesan perasaan ilahi yang penuh dengan kecemasan dan kengerian. Tuan Iblis Kuno, aku murid ketujuh yang tertinggi, Lou Hou. Saat pria berbaju hitam mengirimkan pesan, pedang energi tiba-tiba bergerak ke samping dan melewati pria berbaju hitam sebelum mengejar Wang Lin sekali lagi. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Wang Wei dan Hu Juan keduanya bergerak dan menggunakan mantra pada saat yang sama untuk menahan pedang energi yang mengejar Wang Lin. Wang Lin selamat karena keberuntungan, tapi dia mengungkapkan ekspresi ganas saat dia menatap Iblis Kuno. Iblis Kuno Tajia melangkah keluar, tapi dia tidak pergi ke arah Wang Lin dan malah tiba di sebelah jiwa asal manusia berbaju hitam. Setelah meraih jiwa asal, dia melangkah keluar sekali lagi dan tiba di samping Wang Wei dan Hu Juan, yang menolak pedang energi. Saat Iblis Kuno Tajia mendekat, dia membuka mulut dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum, raungan orang-orang Orde Kuno semuanya kuat, tapi, seperti mantra, mereka mengandung kemampuan yang berbeda. Meskipun auman Iblis Kuno tidak memiliki kemampuan auman Dewa Kuno suara iblis yang akan menyerang pikiran. Saat dia meraung, bayangan hitam raksasa dengan satu tanduk muncul di belakang Iblis Kuno Tajia. Bayangan raksasa ini seperti sumber dari segala iblis. Saat Tajia meraung, bayangannya juga membuka mulut dan mengeluarkan suara gemuruh. Tubuh Hu Juan gemetar dan dia langsung batuk darah. Wang Wei juga batuk darah dan menjadi putus asa. Namun, dia mengatupkan giginya, meraih Hu Juan, dan mundur. Tangannya membentuk segel dan pilar udara yang tak terhitung banyaknya muncul di hadapannya seperti orang gila. Pada saat krisis ini, Wang Wei berusaha sekuat tenaga. Pilar udara muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, ribuan pilar udara muncul. Namun, sebelum Iblis Kuno Tajia, ini semua hanyalah permainan anak-anak. Dengan suara berisik, semua pilar udara runtuh. Saat pilar udara terus runtuh, Wang Wei dan Hu Juan mengeluarkan lebih banyak darah, dan mereka menyerang Wang Lin. Dengan wajah pucat, tangan Hu Juan dengan cepat membentuk segel, menciptakan batasan yang menyatu dengan pilar udara. Namun, pilar udara terus runtuh karena auman Iblis Kuno Tajia. Jika keduanya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang Master Void. Dia segera batuk darah dan matanya menjadi suram. Dia dengan cepat mundur dan membentuk tangannya, menyebabkan segel butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Namun, saat pasir muncul dan sebelum mereka bisa membentuk perisai, pasir itu runtuh. Semua pasir terlempar ke tubuh Master Void, terlempar kembali dan menyebabkan darah menyembur dari tubuhnya. Hanya Bei Lou yang nyaris tidak mampu menahannya. Karena dia adalah anggota Orde Kuno, dia hanya mundur. Sedangkan untuk Wang Lin, suara letupan datang dari tubuhnya di bawah kekuatan raungan Iblis Kuno Tajia. Dia batuk darah, tapi ekspresi menjadi lebih ganas. Mengaum, Wang Lin juga membiarkan auman kemarahan kami dengan ekspresi galak. Ini adalah auman Dewa Kuno. Tubuh Wang Lin tumbuh seperti orang gila, dan pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan statusnya sebagai Dewa Kuno. Tubuhnya tumbuh setinggi ribuan kaki, tampak seolah-olah dia bisa menopang dunia. 5 bintang dengan cepat berputar di antara mahkota dan pancaran energi Dewa Kuno di sekitarnya. Yang lebih aneh lagi adalah tato Vermilion Bird sepertinya telah menyatu dengannya, sehingga tumbuh seiring dengan tubuh Dewa Kunonya. Rasanya seperti darah segar membekas di tubuh bagian atas, dan ekornya menyebar ke seluruh wajah Wang Lin.
Saat ini, Wang Lin tampak seperti dewa kuno dan burung vermilion. Setelah berubah menjadi tubuh dewa kuno yang sebenarnya, Wang Lin meraung. Raungan itu membentuk badai yang diam-diam menyerang dengan auman iblis kuno. Pada saat yang sama, iblis kuno Bei Lou yang melarikan diri tiba-tiba berhenti, dan matanya menunjukkan jejak cahaya iblis yang gila. Saat ini, klan ketiga Orde Kuno berada di tempat yang sama. Pemandangan yang spektakuler. Aku merasa kasihan pada iblis kuno. Tubuh Bei Lou bersinar dan segera membesar. Tubuh iblis kuno bintang 7 tingginya ribuan kaki, hampir mencapai tubuh dewa kuno Wang Lin. Saat ini, pertempuran bukan lagi menjadi milik para penggarap, tetapi milik 3 klan Orde Kuno yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah Bei Lou berubah menjadi tubuh iblis kuno, dia mengeluarkan raungan iblis kuno. Ini menciptakan kekuatan tak berwujud yang menyatu dengan raungan Wang Lin dan menyapu iblis kuno Tajia. Dia secara tak terduga adalah dewa kerajaan kuno. Iblis kuno Tajia menatap Wang Lin. Dia dengan jelas melihat jejak emas di dalam 5 bintang di antara alis Wang Lin. Jejak emas ini berarti garis keturunan bangsawan. Raungan kemarahan dari 3 klan Orde Kuno menciptakan badai yang tak terlukiskan. Itu menyapu lantai 8 dan menyebabkan semua bangunan di sekitarnya runtuh. Bahkan langit tampak seperti akan runtuh. Muncul retakan halus dan semburan gas panas memenuhi area tersebut. Iblis kuno Bei Lou mengambil langkah dan berteriak, "Dewa kuno, apakah kamu berani melawan iblis kuno ini bersamaku?" Tangan kanan Wang Lin terbentang di hadapannya, menyebabkan kertas besar muncul. Petir ungu keluar dari celah itu, dan dia mengeluarkan tombak pembunuh dewa sepanjang 1000 kaki. Dia meraih tombak dan berteriak, "Kenapa aku tidak berani?" Iblis kuno Bei Lou tertawa saat tangannya memikirkannya dan meraihnya sambil berpikir. Sebuah bendera besar segera muncul, dan menutupi dunia. Itu langsung terbang ke arah iblis kuno. Wang Lin mengambil langkah dan menyerang iblis kuno. Mata iblis kuno itu menunjukkan saat dia mengangkat pedang di tangannya. Pedang energi yang mengerikan muncul di belakangnya dan dia tersenyum. Dewa kuno bintang 5 dan iblis kuno bintang 7 berani melawanku. Saat dia tertawa, pedang energi yang menggetarkan surga melesat ke depan. Hanya ada 2 sinar energi pedang. Yang satu menyapu langit dan yang lainnya menyapu tepat di atas bumi. Ini melambangkan langit dan bumi. Begitu mereka melintasinya, mereka akan menciptakan kekuatan penghancur. Iblis kuno Bei Lou mengacungkan tangan dan energi iblis tak berujung datang dari bendera 1000 kaki dan menembakkan energi pedang di langit. Energi iblis keluar dari tubuhnya, dan itu adalah pemandangan yang menggemparkan untuk dilihat. Wang Lin melemparkan tombak pembunuh dewa di tangannya, dan kilatan ungu memenuhi dunia. Tombak pembunuh dewa diselimuti petir ungu saat diluncurkan dengan pedang energi di tanah. Suara gemuruh tiba-tiba menggema dan gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut ketika pedang energi di tanah dan tombak pembunuh dewa diundang. Bumi benar-benar runtuh dan tidak ada lagi lantai 9 di guanya, hanya lantai 8 yang terhubung ke lantai 9. Bocah dewa kuno Wang Lin merasakan dampak yang tak terbayangkan selama tabrakan ini, dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Dia batuk seteguk darah dan bintang dewa kuno di antara mahkota meredup. Di langit, bendera iblis kuno diluncurkan dengan pedang energi dan dampak mengejutkan menyebar. Semakin banyak retakan muncul di langit karena dampak ini, dan cahaya merah darah menembus celah tersebut. Saat ini, rasanya langit bisa runtuh hanya dengan satu sentuhan. Wang Lin, kita harus berusaha sekuat tenaga bersamanya, jika tidak, tidak ada dari kita yang akan lolos dari gua Kaisar Langit ini. Saat iblis kuno Bei Lou meraung, dia mengambil langkah dan menyerang iblis kuno. Namun, tubuhnya tiba-tiba mulai mundur. Itu sangat cepat sehingga dia meninggalkan bayangan, dan dia memindahkannya ke langit yang retak. Namun, meskipun Demon kuno Bei Lou cepat, Wang Lin bahkan lebih cepat. Saat iblis kuno Bei Lou meraung, Wang Lin juga meraih Wang Wei dan Hu Juan sebelum menyerang ke langit. Dia sedikit lebih cepat dari Bei Lou saat dia meninju langit. Langit sudah sangat rapuh, dan sekarang hancur oleh pukulan Wang Lin. Itu benar-benar retak dan langit hancur. Saat langit runtuh, magma tak berujung jatuhan seperti hujan. Tubuh Wang Lin dililitkan ke magma dan langsung menyerang. Iblis kuno mengutuk, tapi dia tidak melambat dan langsung menyerang. Master Void telah disimpan selama bertahun-tahun. Meskipun pikiran mempengaruhi karena munculnya awal penyakit hawar surga yang pertama,
hal itu belum pernah terjadi sebelumnya dengan jelas pada saat ini. Saat langit runtuh, dia batuk darah dan menggunakan darah yang keluar untuk mengisi magma. Dia mengabaikan suhu magma yang tinggi dan luka baru yang disebabkan oleh pertempuran antara 3 anggota klan Orde Kuno. Saat dia menabrak magma, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan mencari masalah bagi Wang Lin, karena dia fokus untuk melarikan diri dari tempat ini. Sepanjang perjalanan, luka-lukanya semakin parah, dan pada saat ini, tingkat menusuknya turun dari Nirvana Saterer ke puncak Nirvana Cleanser. Perasaan tidak nyaman memikirkannya, membuat Master Void yang dulunya kuat tampak seperti dewa yang tersesat. Ketika Wang Lin menduduki ke lantai 7, lahar tak berujung mengalir ke wajahnya. Tubuhnya dengan cepat menyusut kembali ke tubuh biasanya. Wajahnya pucat saat dia batuk seteguk darah dan sembur rasa sakit keluar dari tubuhnya. Han diri untuk sedikit melambat karena hal ini. Meskipun dia telah berubah menjadi tubuh dewa kuno, dia masih terluka parah oleh pedang energi itu meskipun dia memiliki tombak pembunuh dewa. Namun, jika dia tidak melakukannya, mustahil bagi Wang Wei atau Hu Juan untuk melarikan diri. Bahkan dia sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke lantai 7. Bagaimanapun, Wang Lin hanya berada di tahap puncak Nirvana Skrier. Tepat pada saat ini, Hu Juan meraih Wang Lin dan Wang Wei dan langsung terbang ke atas. Dia juga mengkonsumsi satu-satunya pil hijau yang dimilikinya. Sekarang setelah dia pulih, dia dengan cepat bergerak melalui magma bersama Wang Lin dan Wang Wei. Magma terus berpindah ke tubuh Wang Lin dan sedikit mengejutkan semangatnya. Dia segera mengirimkan pesan, berkata, "Senior, pergilah dulu. Saya menemukan roh api di sini sebelumnya dan mungkin bisa menggunakannya untuk sedikit menghentikan iblis kuno." Hu Juan mengungkapkan sedikit keraguan. Jika sebelumnya, tidak peduli betapa dia dan Wang Wei mengagumi Wang Lin, dia tidak akan ragu-ragu. Namun, Wang Lin baru saja menyelamatkan dia dan suaminya, dan ini sangat penting baginya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Wang Lin telah menyelamatkan Wang Wei dari serangan diam-diam Master Void. Kebaikan seperti ini perlu dibalas. Kamu, Hu Juan memandang Wang Wei, yang telah membantu memblokir pedang energi dan kemudian terluka parah oleh auman iblis kuno. Ada perjuangan di matanya. Saat ini, Wang Wei membutuhkan perawatan darurat, dan Hu Juan tidak punya waktu untuk menunggu. Yakinlah senior, Wang Lin meninggalkan Hu Juan dan menyerbu ke dalam magma di lantai 7. Hu Juan mengatupkan giginya saat dia mengambil Wang Wei dan menghilang. Setelah Hu Juan pergi, mata Wang Lin berbinar. Dia begitu putus asa hingga membuat Wang Wei dan Hu Juan berhutang padanya. Selama mereka berdua bersyukur, bahkan jika King Lin tidak bangun, mereka akan membantu masalah si Tunan. Selain itu, perlakuan mereka terhadap Zhou Yi akan sangat berbeda karena kebaikannya. Di dalam magma, Wang Lin tanpa ampun menyerap tanpa ragu-ragu. Magma itu tampak mengalir terbalik ketika energi asal api memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila. Energi mengalir melalui meridiannya, menyebabkan tubuhnya yang terluka parah sedikit pulih. Wang Lin tidak berhati-hati seperti saat dia menyerap sebelumnya, saat ini dia sangat ceroboh. Burung vermilion di tubuhnya muncul di sekelilingnya, dan hasilnya, energi asal api di dalam magma melonjak ke arah mereka. Saat energi asal api melonjak menuju Wang Lin, sejumlah magma besar jatuh dari lantai 7 ke lantai 8. Iblis kuno Beilou dan Master Void mengisi ke dalam magma dengan iblis kuno Tajia mengejar di belakang. Pada saat ini, semua ini, bersamaan dengan Wang Lin yang dengan panik mengaduk-aduk energi asal api di magma, menyebabkan semua magma di dalam gunung berapi mulai runtuh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh magma yang mengguncang datang dari dalam gunung berapi. Kepala naga raksasa muncul di magma. Pada saat ini, semua magma yang belum diserap Wang Lin atau jatuh ke lantai 8 mulai bergerak seolah-olah memiliki kecerdasan. Semuanya dibebankan pada naga. Dalam sekejap mata, semua magma di lantai 7 menghilang, meninggalkan naga api besar yang tak terlukiskan yang menatap semua makhluk di bawah. Pada saat yang sama, di ruang tak terbatas di mana setitik debu di mana tanah roh iblis berada, ada api yang menyala di cakrawala. Vermilion Bird raksasa yang mengeluarkan tangisan Vermilion Bird perlahan mendekat. Vermilion Bird ini memiliki kecerdasan. Tiba-tiba itu tidak menuju ke pintu masuk di Laut Roh Iblis Timur, tapi ke lokasi sebenarnya dari Tanah Roh Iblis.
Ada sejumlah besar pembudidaya di balik Vermilion Bird ini, dan di antara mereka ada 6 tetua. Keenam tetua ini semuanya mengenakan jubah merah, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Mereka semua berkelahi dengan penghancur nirwana. Menurut pencarian dengan roh sejati, di dalamnya orang yang telah terbangun berada, dan di dalamnya juga lokasi dari rasa bahaya misterius itu. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, tapi meskipun aku mengganggu semuanya, aku harus melindungi orang yang terbangun. Keenam tetua saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Semua anggota lain dari Vermilion Bird Divine Sect mengungkapkan penuh tekad. Pada saat yang sama, suara agung datang dari planet di atas pusaran di markas Cultivation Alliance. Tunda pertempuran dengan Alheaven. Kirim semua kekuatan ke tempat gua King Lin berada. Saat suara ini bergema, tubuh King Sui muncul di luar markas besar aliansi. Dia menatap markas besar aliansi dan Ji Realm merah bersinar di matanya. Pada saat yang sama, di dalam Brilliant Void Realm, lelaki tua yang memperhatikan Wang Lin sebelumnya mengungkapkan ekspresi kompleks. Dia menahannya saat dia melangkah maju, dan terdiam pada Brilliant Void Scientist yang acuh tak acuh, Mu Bingmei. Avatar tiba-tibamu hancur karena bencana. Kenapa kamu masih bersembunyi meski musik sudah tiba? Wanita cantik dengan ekspresi dingin menundukkan kepalanya dan merenung. Karena avatar ke-9 itu hancur karena dia, tidak peduli seberapa banyak kamu menghindarinya, kamu tetap harus menghadapinya pada akhirnya. Ketika kamu menyelamatkan gadis kecil itu, Zouru, lelaki tua ini sudah tahu bahwa pikiranmu adalah sebuah kekacauan karena avatar ke-9. Lelaki tua itu menghela napas sambil menatap lelah. Ingat, Anda adalah orang suci kekosongan cemerlang, Mu Bingmei, bukan Liu Mei dari planet Suzaku, yang memiliki seorang putra dengan seorang yang berbakat luar biasa. Anda bertanggung jawab untuk menjalankan misi alam kekosongan cemerlang dan bertanggung jawab untuk bertahan melawan orang-orang dari luar alam tersegel. Batas antara alam dalam dan luar akan segera terbuka. Dia bukan seorang cengkeraman biasa. Sebelum lelaki tua itu selesai, wanita yang acuh tak acuh itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang. Paras cantiknya sudah cukup membuat jantung siapapun berdebar kencang dan rela melakukan apapun demi dirinya. Apakah kamu masih dengan keras kepala menuruti ilusi itu? Orang tua itu mengerutkan kening. Saya hanya memberi tahu Anda bahwa dia bukan seorang yang cerdas biasa. Suara wanita acuh tak acuh itu masih tenang, tapi nadanya sedikit lebih berat. Bagus. Bahkan jika dia bukan seorang yang berbakat biasa, meskipun pikirannya dapat masuk ke sini melalui metode yang tidak diketahui, bahkan jika dia mencapai puncak langkah kedua, lalu bagaimana? Lelaki tua itu menampilkan ekspresi jelek. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang yang terampil. Orang tua ini tidak tahu bahwa kekuatan kecil yang dia bicarakan adalah seseorang yang selamat dari kebangkitan Vermilion Bird, dan Sekte Dewa Vermilion Bird akan melindunginya dengan kekuatan-kekuatan. Dia juga tidak tahu bahwa kekuatan kecil ini memiliki darah dewa kuno. Ini bukanlah kekuatan yang diwarisinya, dia tiba setelah tubuhnya sendiri runtuh, dan dia mengubahnya berdasarkan ingatan Tusi. Tubuh ini adalah akar dari garis keturunannya. Dia juga tidak tahu bahwa kekuatan kecil ini memiliki manik yang menantang surga. Wanita cantik itu memandang lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, kamu dulunya hanya seorang yang kompeten. Lelaki tua itu menampilkan senyuman pahit dan tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Anda dapat yakin, saya tidak akan menghindari tanggung jawab alam kekosongan cemerlang sebagai orang suci kekosongan cemerlang. Namun, Anda tidak dapat ikut campur dalam urusan pribadi saya, dan Anda tidak berhak ikut campur. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk terlibat dalam masalah di antara kita. Suara wanita cantik itu tegas, dan dia menolak untuk berkompromi. Orang tua itu menghela nafas dan tidak melanjutkan topik ini. Dia melihat ke langit dan berkata, tubuh teman lamaku telah dirasuki, jadi aku akan melakukan perjalanan. Apakah kamu juga ikut? Wanita cantik itu memikirkan sedikit dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Namun, pada akhirnya, dia menjadi yakin dan mengangguk, dalam lantai 7 gua Kaisar Langit, semua magma telah mengembun menjadi naga api. Naga api itu mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di bawahnya. Tekanan yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Dua helai gelombang panas keluar dari hidung naga api bersamaan dengan tekanan ini.
Kedua tanduk naga raksasa itu berwarna merah dan mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Tubuhnya yang seperti ular piton melingkar, memberikan aura pada naga yang membuatnya tampak seperti memandang rendah dunia. Tatapan marahnya menyapu orang-orang di bawah dan mengunci Wang Lin. Dia bisa merasakan sedikit aura familiar dari tubuh Wang Lin yang kecil dan lemah. Inilah aura energi asal api. Pikiran Wang Lin bergetar ketika naga api memandangnya. Dia tidak menundukkan kepalanya tapi perlahan mundur. Naga itu dengan cepat menariknya dan menatap Master Void, iblis kuno Beilou, dan iblis kuno Tajia. Ia mengeluarkan suara berisik dan menyerang mereka. Wang Lin menghela nafas lega dan segera mundur. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia melihat bahwa lantai 7 telah menjadi lautan api ketika naga api itu mengaum. Saat api besar menyala, mata iblis kuno Beilou berbinar dan dia tiba-tiba berhenti melarikan diri. Dia membalikkan dan tangannya membentuk segel. Kepala iblis hijau raksasa muncul di belakangnya dan menyerang iblis kuno. Tangan Master Void membentuk segel dan membentuk badai pasir kuning, menciptakan penghalang setinggi 100 kaki di sekelilingnya, menghalangi api. Namun, dengan tingkat pukulannya saat ini, dia tidak bisa menahan apinya lama-lama. Saat pasir bersentuhan dengan api, terdengar suara letupan, pasir retak dan roboh. Adapun iblis kuno Tajia, matanya menjadi dingin, dan dia dipenuhi rasa haus darah. Dengan satu langkah, dia tertawa serak. Kenapa kamu berhenti berlari? Roh naga api yang hanya seorang penjaga berani menggigitnya. Saat iblis kuno berbicara, tangannya membentuk segel dan menunjuk. Dia berteriak, izinkan saya menunjukkan mantra King Lin. Bakar surga. Setelah dia berbicara, api iblis hitam muncul di tempat yang dia tunjuk. Api iblis segera mulai menyebar dan suhu yang tinggi memenuhi lantai 7. Bahkan langit pun dikelilingi oleh api iblis. Dalam sekejap, langit menjadi hitam karena tertutup oleh api iblis tersebut. Tidak hanya dapat membakar segalanya, tetapi energi iblis yang menyerang dapat menyebabkan jiwa Anda runtuh. Dalam sekejap, api iblis menutupi langit dan naga api mengeluarkan suara gemuruh. Api keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan untuk melawan api hitam di langit. Seluruh lantai 7 berguncang saat tubuh raksasa naga api menyerbu ke arah iblis kuno. Iblis kuno mengirimkan saat tangannya menunjuk ke arah naga api. Semua api iblis di langit turun seperti meteor dan mengelilingi naga api. Pemandangan ini sungguh menggemparkan. Dalam sekejap, api iblis jatuh dan menutupi naga api itu. Pada saat ini, sepertinya naga api itu mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Gelombang suara marah dan menyakitkan menggema dari naga api, dan ia berjuang untuk menyerang iblis kuno. Namun, ketika sudah dekat, tangan kanan Tajia menekan ke bawah, menciptakan kekuatan tak terlihat. Ketika naga api berada dalam jarak 100 kaki darinya, Tajia menangkap naga api tersebut. Tidak peduli seberapa kerasnya naga api itu meronta dan mengaum, ia tidak dapat melarikan diri. Hal ini membuat iblis kuno Beilou menghirup udara dingin. Kamu bisa menggunakan avatar King Lin dan kekuatan tak kasat mata di tubuhnya. Beilou terkejut dengan situasi ini. Dia jelas tahu bahwa itu berarti kepemilikan iblis kuno Tajia telah menyatu dengan pikiran. Iblis kuno Beilou melepaskan semua niat menyerang, perasaan pahit muncul di hatinya. Dia memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia meminta bantuan orang lain, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah fakta bahwa tubuh King Lin telah dirasuki. Iblis ini bersedia membayar berapapun harganya dan bertarung dengan King Lin di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Semua ini demi mengingat King Lin dan menghancurkannya, tapi yang lebih penting, demi tubuh ini. Iblis kuno memegang naga api saat bergerak maju, dan tawa arogan keluar dari mulutnya. Iblis kuno, kamu dan aku adalah musuh besar di dunia luar, tapi sekarang kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Setelah iblis ini sepenuhnya mengambil alih tubuh King Lin, aku akan memiliki tubuh yang telah menyempurnakan King Lin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh yang dapat melanggar semua hukum. Tubuh yang bisa masuk kemana saja. Dengan tubuh ini, aku bisa menelusuri jejak nenek moyangku dan menjadi iblis kuno bintang 9. Setelah aku mencapai bintang 9, aku akan bisa memasuki menara iblis kuno dan mendapatkan kekuatan leluhur yang sebenarnya. Tawa gila iblis kuno Tajia bergema. Naga api itu berusaha mundur. Namun, hal itu ditepis oleh Tajia.
Mantra King Lin, bakar langit, rebus lautan. Api iblis di mata Tajia tiba-tiba bergerak dan lantai 7 dipenuhi energi iblis. Energi iblis ini begitu padat, sepertinya bersifat fisik. Kemudian, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan yang jahat. Saat ombak mengamuk, mata Wang Lin terisi dan dia terjebak di dalam lautan. Bukan hanya dia, Master Void juga terjebak di dalam lautan. Bahkan iblis kuno Beilou tidak bisa melarikan diri. Di perkenangan, naga api mengaum di dalam lautan, tapi ada ketakutan di matanya. Saat iblis kuno Tajia berbicara, lautan yang dibentuk oleh energi iblis mulai mendidih. Gas iblis melayang ke udara dan gelembung-gelembung muncul di lautan yang mengamuk karena mencapai suhu yang tak terbayangkan. Ini membakar langit, merebus lautan akan merebus lautan hingga hilang sepenuhnya. Hal ini juga membuat orang-orang yang terjebak di dalam tidak mungkin bisa melawan. Selama kontak singkatnya dengan Tajia, Wang Lin menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, Tajia menjadi lebih kuat. Kembali ke lantai 9, Tajia akan kesulitan menggunakan mantra ini, tapi sekarang dia bisa menggunakan mantra Kaisar Langit. Memikirkan mantra Kaisar Langit King Lin yang tak terhitung banyaknya, kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memanaskannya, karena gelombang laut sedang mengamuk. Api iblis di langit terus turun dan uap air dalam jumlah besar muncul. Di kejauhan, Master Void menampilkan senyuman ketika dia melihat lautan yang ingin merebus hidup-hidup mereka menyusut dan api dari langit mendekat. Dia memukul dahinya dengan telapak tangan dan tubuhnya roboh. Gelombang kejut yang gila menyebar dari keruntuhan ini, dan menciptakan pusaran udara di lautan. Itu juga mengusir api iblis yang turun. Saat tubuhnya meledak, jiwa asal Master Void keluar. Krisis ini terlalu berbahaya. Orang tua ini lebih suka mengambil risiko menghadapi penyakit hawar surga yang pertama daripada merebus hidup-hidup di sini. Saat jiwa asal Master Void terbang, dia membuka tangannya, dan matanya menunjukkan tegas. Saat lengan terbuka, di luar gua dan di luar tanah roh iblis di ruang tak terbatas tempat roh burung vermilion berada, 5 bintang memancarkan cahaya yang tak terlukiskan. Saat cahaya ini bersinar, ia menyebar ke seluruh sistem bintang. Selama seseorang berada di sistem bintang aliansi, orang dapat melihat 5 bintang muncul di langit. Baik siang maupun malam, cahaya dari 5 bintang dapat terlihat di mana-mana. Kemudian salah satu bintang bersinar terang dan menutupi 4 bintang lainnya. Kemudian, ketika cahaya mencapai puncaknya, bintang itu tiba-tiba jatuh ke dalam tidurnya. Pria tua dari alam kekosongan cemerlang dan wanita cantik sedang bergerak melintasi bintang-bintang. Saat mereka bergerak maju, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan dengan ketenangan di dalamnya, seseorang sedang mengalami penyakit hawar surga yang pertama. Bintang paling terang dari 5 bintang jatuh. Itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada menguasai manapun. Dalam sekejap, bintang terang itu melewati roh Vermilion Bird, dan suara gemuruh yang keras menggema saat ia menghilang menjadi setitik debu. Setelah menembus debu, ialis dan energi iblis menyebabkan tanah roh iblis terdorong mundur. Bintang itu menembus bumi dan menerobos 6 lantai gua Kaisar Langit sebelum mendarat di jiwa asal Master Void di dalam lautan yang mendidih. Pada saat tingkat ini memecahkan Master Void meningkat dengan gila-gilaan, tetapi dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan mulai berteriak. Dengan kekuatan penyakit hawar surga yang pertama, Master Void tiba-tiba menerobos api iblis di langit dan menyerang. Jiwa datang dengan cepat menghilang di bawah cahaya bintang. Bagi seorang pecinta penghancur nirwana, ini hanyalah awal dari penyakit hawar surga yang pertama. Iblis kuno Tajia akan menjangkau Master Void, tapi matanya berbinar dan dia menurunkan tangannya. Dia mengalami penyakit hawar surga pertama saat terluka parah. Jika dia tidak mati, dia bisa menjadi salah satu iblisku yang menyebarkan. Saat ini, Beilou, Wang Lin, dan naga yang masih terperangkap di lautan mendidih telah mencapai momen kritis. Mantra Kaisar Langit dan Api Iblis yang mengerikan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Permukaan laut menyusut dengan cepat dan suhu meningkat drastis. Apalagi dengan Vermilion Bird milik Wing Lin dan tubuh Dewa Kuno, dia merasakan sakit karena panas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menyerang. Api iblis telah turun ke laut, yang menyebabkan mantra ini mencapai puncaknya. Mata Wang Lin menjadi cemas. Panas yang menyengat masuk ke dalam tubuhnya,
membuatnya terasa seperti sedang dimasak hidup-hidup, dan membuat tubuhnya lemas. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahitnya. Dia jarang melakukan kesalahan dalam hidupnya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia salah perhitungan kali ini. Jika dia pergi bersama Hu Juan dan Wang Wei, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Namun, meski begitu, mereka tetap tidak bisa melarikan diri dari sini. Iblis kuno Tajia yang menakutkan pada akhirnya akan menyusul dan mereka masih harus menghadapinya. Tidak peduli apa, akhirnya tetap sama. Wang Lin telah melalui bahaya sepanjang hidupnya, baik itu menghadapi leluhur darah, keberadaan keluarga Yao, atau tanah dewa kuno ketika dia berada pada tahap formasi inti. Tak satu pun dari masa-masa itu yang membuat Wang Lin menyerah, dan dia juga tidak ingin menyerah sekarang, namun, kenyataannya kejam. Namun, semua ini tidak cukup untuk membuat hati Dao Wang Lin runtuh atau menyerah. Mata Wang Lin berbinar, dia masih memiliki manik yang menantang surga. Dia masih memiliki sumber asal. Pada saat ini, lautan hampir hilang seluruhnya, hanya menyisakan api iblis. Rupanya ingin membakar seluruh kehidupan di dalamnya sampai mati. Naga api itu lemah, dan tubuhnya terus menyusut. Bahkan ia tidak bisa menahan api iblis. Tubuh Bei Lou dikelilingi oleh energi iblis yang mengerikan, tapi ini semua sia-sia. Tawa gila iblis kuno menggemuruh saat dia menatap api iblis. Di bahunya duduk seseorang kecil. Itu adalah jiwa asal dari pria berkulit hitam yang telah menyusut untuk duduk di sana. Seekor naga api mengelilingi pria berbaju hitam itu. Saat dia menatap naga api itu, matanya dipenuhi keserakahan. Naga roh api ini disempurnakan oleh King Lin dan sangat setia kepada King Lin. Dengan kecerdasannya, ia dapat dengan jelas mengatakan bahwa saya bukan King Lin. Lou Ho, karena kamu adalah murid tertinggi, aku akan menghadiahkannya kepadamu untuk dimakan. Suara Tajia tenang saat dia meraih jiwa asal pria berpakaian hitam dan melemparkannya ke depan. Jiwa asal berubah menjadi naga dan dengan rakus menyerang naga api yang lemah di dalam api iblis. Terima kasih banyak, Tuan Iblis Kuno. Pria berbaju hitam mengirimkan pesan penuh kegembiraan dan kemudian menyerang naga api. Namun, pada saat ini, naga api itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan kesombongan yang menyerah. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang berubah menjadi dentuman sonik yang menggema di api iblis. Itu menyebabkan bahkan api iblis berhenti sejenak. Naga yang dibentuk oleh pria berbaju hitam tiba-tiba berhenti dan mundur, tapi keserakahan di matanya meningkat. Dia tidak terburu-buru, dan dia percaya bahwa naga api ini tidak akan bertahan lama di bawah mantra iblis kuno Tajia. Dengan keserakahan di matanya, pria berjiwa asal hitam itu memandang Wang Lin yang sedang berjuang. Matanya menunjukkan sedikit aneh. Vermilion Bird miliknya juga milikku. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan pria berbaju hitam terjadi. Dia melihat naga api itu tiba-tiba kesulitan menggerakkan tubuhnya. Tubuh raksasanya menyusut hingga panjangnya hanya 100 kaki dan menyerang Wang Lin. Mata naganya menunjukkan tekad dan niat untuk mati. Ia lebih baik mati daripada membiarkan pria mengenakan hitam membiarkannya. Jika harus mati, maka ia lebih memilih orang ini, karena setidaknya ia bisa merasakan sedikit keakraban dari orang tersebut. Adegan ini di luar ekspektasi pria berbaju hitam. Naga api itu sangat cepat sehingga sebelum pria berbaju hitam itu bisa bereaksi, naga itu sudah berada di dekat Wang Lin. Saat Wang Lin membuka matanya, naga api mengeluarkan raungan terakhirnya dan memenuhi titik di antara alis Wang Lin. Energi asal api yang tak ada habisnya memasuki tubuh Wang Lin dan masuk ke dalam jiwa asalnya. Tato Vermilion Bird yang telah melemah tiba-tiba terbangun seolah-olah kekuatan baru telah disuntikkan ke dalamnya dan mengeluarkan teriakan Vermilion Bird. Meskipun energi asal api di dalam naga api berbeda dengan api burung Vermilion, sumbernya tetaplah api dari surga. Ketika naga api disalurkan ke Wang Lin, itu menyebabkan energi asal api di tubuhnya meningkat pesat. Terlebih lagi, perpaduan dua jenis api yang berbeda ini menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Vermilion Bird bergerak dalam badai ini dan bayangan naga. Badai mencapai puncaknya dan secara tak terduga bahkan menyerap api iblis yang membakar dunia. Saat menyerap dengan gila-gilaan, badai tersebut membentuk pusaran kuat yang memiliki kekuatan isap yang mengerikan. Ini semua terjadi dalam sekejap, dan bahkan iblis kuno Tajia pun terkejut.
Pria berkata hitam terkejut dengan situasi ini. Dia tidak lagi berpikir untuk makan dan ingin mundur. Namun, dia terlalu dekat, jadi saat dia mencoba mundur, dia ditarik oleh pusaran tersebut. Iblis kuno mengerutkan kening saat dia mengangkat tangan keningnya dan meraih jiwa asal pria berbaju hitam itu. Saat dia ingin menarik tangannya, mata iblis kuno Beilou berbinar. Dia sudah menyerah, tapi dia tidak menyangka mutasi tak terduga seperti itu akan terjadi setelah Wang Lin menyerap naga api. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa di dalam pusaran air, api putih mengembun seperti orang gila di dalam tubuh Wang Lin. Sumber asal benih api. Pada saat ini, bahkan dengan identitasnya sebagai iblis kuno, Beilou menghirup udara dingin. Keputusan asaannya tiba-tiba hilang dan dia melihat kesempatan untuk melarikan diri. Hanya sedikit lagi dan dia akan bisa memadatkan benih api itu sepenuhnya. Begitu benih api itu terbentuk, dia akan mampu mengendalikan semua api di dunia. Meskipun ada sedikit keinginan di dalam api ini, kepemilikan Tajia belum lengkap, jadi masih ada peluang. Berbagai pemikiran terlintas di benak Beilou. Saat iblis kuno Tajia hendak menarik jiwa asal pria berbaju hitam itu kembali, Beilou mengatupkan giginya. 7 bintang di mata permulaan berputar dengan cepat dan kemudian salah satunya tiba-tiba runtuh. Setan kuno menghancurkan bintang. Runtuhnya bintang iblis kuno memungkinkan gelombang energi iblis yang kuat memasuki tubuh Beilou, memungkinkan dia untuk bertarung. Meskipun tidak cukup untuk melarikan diri atau keluar dari api yang menyala-nyala, itu sudah cukup untuk menggunakan mantra. Mata dimulainya bersinar sekali lagi dan bintang iblis kuno lainnya runtuh. Dengan 2 bintang hancur, tubuh iblis kuno Beilou tiba-tiba membesar, dan dia menyerang ke depan ke arah jiwa asal pria berbaju hitam yang hendak diselamatkan oleh Tajia. Tubuh Beilou berubah menjadi pusaran energi iblis dan menghantam lengan Tajia. Terdengar ledakan keras saat tubuh iblis kuno Beilou kehilangan banyak energi iblis dan lemah. Namun, hal ini membuat jiwa asal pria berbaju hitam itu tidak lagi berada dalam genggaman iblis kuno. Ketakutan, pria berjiwa asal hitam itu ingin melarikan diri sekali lagi, tapi tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dari pusaran dan meraihnya. Dia hendak melawan, tapi api tak berujung datang dari Wang Lin dan melilitnya. Kemudian Wang Lin menyeret jiwa asalnya ke dalam ekosistem. Di dalam pusaran, niat membunuh muncul di mata Wang Lin, dan dia menghidupkan jiwa asal pria berbaju hitam itu tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin membakar jiwa asal pria berkulit hitam itu, sebuah ledakan terjadi di tubuhnya. Menyerap naga api, menyalakan naga api utama berwarna hitam, dan Vermilion Bird miliknya sendiri berarti ada 3 jenis api di dalam tubuh Wang Lin. Energi asal api di tubuhnya mencapai ketinggian baru, dan seiring dengan meningkatnya panas, benih api seukuran kuku terbentuk di dantiannya. Saat benih api muncul, semua api iblis di lantai 7 berhenti dan secara tak terduga menyerang ekosistem tempat Wang Lin berada. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap, hampir semuanya masuk ke pusaran air. Api iblis, naga api, dan naga api, jenis energi api ketiga ini menyatu dengan Vermilion Bird. Vermilion Bird adalah energi utama dan 3 lainnya adalah energi sekunder ketika penyembuhan api terjadi. Namun, ini tidaklah penting. Setelah kekayaan besar ini, Vermilion Bird milik Wang Lin secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kedua. Di dalam sekte Dewa Burung Vermilion, jumlah kebangkitan menentukan puncak tingkat peretasan seseorang, dan ini adalah kunci bagi mereka untuk menjadi Kaisar Dewa Burung Vermilion. Dalam sejarah panjang sekte Vermilion Bird Divine, jika banyak orang mengalami satu kebangkitan, maka mereka akan berjuang habis-habisan. Pemenangnya akan menjadi Kaisar Ilahi dan yang kalah akan menjadi tua. Namun, jika ada seseorang di antara mereka yang telah mencapai kebangkitan kedua, tidak perlu berjuang. Kaisar Ilahi Burung Vermilion pasti adalah orang ini. Mengenai kebangkitan ketiga, itu belum pernah terjadi dalam sejarah panjang sekte Ilahi Burung Vermilion. Saat ini, pusaran di sekitar Wang Lin menjadi mengerikan, seolah mampu menopang dunia. Saat ia terus menyerap, badai api keluar dari pusaran dan badai api yang tak terlukiskan keluar dari gunung berapi. Suara retakan terdengar dari mulut gunung berapi saat badai api meletus, kemudian pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuhan dan gunung berapi tersebut runtuh total. Saat runtuh, badai api besar menyebar ke langit, dan panas yang hebat menyerang langit.
Hal ini menyebabkan lubang menembus dari lantai 7 hingga lantai 6. Lantai 6 segera muncul di hadapan semua orang. Gadis berbaju pink dan wanita cantik berada di lantai 6. Keduanya berada di aula utama ketika mereka merasakan tanah mulai bergetar. Yang membuat mereka ngeri, mereka melihat tanah runtuh, dan semua bangunan serta batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya semuanya hancur. Ini tampak seperti akhir dunia. Namun badai api tidak berhenti, itu terus mengisi daya. Dalam sekejap mata, itu menembus lantai 5, dan seluruh lantai 5 runtuh. Wang Wei yang baru saja bangun tidur dan Hu Juan tidak ragu-ragu dan segera menarik keluar. Badai api ini terus bergerak ke atas setelah menembus ke lantai 5. Lantai 4 runtuh. Si Tunan menatap dengan tercengang melihat semua ini dan tersentak. Tanpa ragu, dia bergerak mengikuti nyala api. Lantai 3 runtuh. Lantai 2 runtuh. Badai dahsyat mencapai lantai pertama sebelum akhirnya berhenti, tapi tidak menghilang. Namun, api dengan cepat berkontraksi dan badai api yang tak berujung menjadi menghilangnya sosok jauh di dalam gua. Tidak ada api di matanya, tapi tubuhnya dikelilingi oleh api yang tak terlihat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ruang di sekitar Wang Lin tampak terdistorsi, dan penglihatan Anda terhalang. Rambutnya telah berubah total. Rambut putih mengalir saat Wang Lin menghela napas panjang dan terengah-engah. Di belakangnya, Vermilion Bird muncul. Warnanya bukan lagi merah, tapi putih. Jenis warna putih ini mirip dengan salju, tetapi siapapun yang melihat burung Vermilion akan merasakan panas yang tak terbayangkan di dalamnya. Burung Vermilion putih mengelilingi Wang Lin. Ia sangat bangga, seolah-olah semua makhluk lain di dunia berada di bawahnya. Saat mengitari Wang Lin, ia mengeluarkan teriakan Vermilion Bird yang bisa menembus langit. Kebangkitan kedua Vermilion Bird. Saat ini, seluruh dunia bergetar. Master Void bersembunyi di sudut lantai 4, berjuang untuk bertahan hidup melalui penyakit hawar surga pertama. Setelah saya berhasil, luka saya tidak hanya akan pulih, tetapi tingkat kerusakan saya akan meningkat puluhan kali lipat. Jika itu terjadi, bunuh Wang Lin itu seperti menghancurkan seekor semut. Saat sedang berjuang, seruan kebangkitan kedua burung Vermilion memasuki pendengaran. Setelah kejutan sesaat, Master Void dipenuhi rasa tidak percaya. Jika itu adalah kebangkitan pertama, dia bisa bertahan, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kebangkitan kedua mungkin terjadi. Dia mengetahui dengan jelas apa arti kebangkitan kedua, dan dia tahu bahwa perbedaan antara kebangkitan pertama dan kedua seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika kebangkitan pertama dapat membuat seluruh sekte Vermilion Bird Divine melindunginya, maka kebangkitan kedua sudah cukup untuk membuat seluruh sekte Vermilion Bird Divine menjadi gila. Hal ini tidak bisa lagi diartikan sebagai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melindunginya. Sekarang yang dimaksud adalah melindunginya tidak peduli apapun risikonya. Jika itu hanya satu kebangkitan, meskipun aliansi masih harus membunuh Wang Lin, mereka tidak akan terkejut. Namun, jika Vermilion Bird mengalami kebangkitan kedua, bahkan mereka pun akan terkejut. Selain itu, Master Void mengetahui bahwa waktu antara kedua hal ini terjadi sangat singkat, sehingga dapat diabaikan. Berpikir tentang bagaimana orang yang ingin dia bunuh diri, orang yang menyebabkan dia berakhir dalam keadaan seperti itu, telah terbangun dua kali. Master Void, yang menanggung penyakit hawar surga pertamanya, mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Pikirannya menjadi bingung dan seluruh energi asal dalam tubuhnya menjadi gila. Tanda awal kegagalan penyakit hawar surga pertama muncul. Penyakit hawar surga yang pertama tidak dapat diprediksi, dan seringkali lehernya mengempis apapun dalam pikiran seseorang sudah cukup untuk membuat seseorang gagal. Dan begitu Anda gagal, akibatnya adalah kematian. Saat Vermilion Bird mengalami kebangkitan kedua, roh Vermilion Bird di luar negeri roh iblis mengeluarkan seruan yang sama. Pada saat ini, mata semua anggota Vermilion Bird Divine Sect membelalak. Keenam tetua Nirvana Saterer semuanya menghirup udara dingin. Kedua, kebangkitan kedua. Dia tiba-tiba memulai kebangkitan kedua setelah waktu yang singkat. Harapan dari Sekte Vermilion Bird Divine saya akan tiba. Jika orang ini selamat, Sekte Burung Vermilionku akan bangkit lagi. Jauh di dalam bintang yang terbakar di mana Vermilion Bird Divine Sect berada, ada sebuah batu putih. Di dalam tempat duduk Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya.
Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Kedua, kebangkitan. Nafasnya menjadi tidak stabil. Setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba mencoba untuk bangkit, namun pada akhirnya, tubuh lamanya tidak berhasil. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Memberikan sedikit sisa waktuku untuk anggota klan yang telah terbangun untuk kedua kalinya ini sangat berharga. Orang tua itu menghela nafas dan menutup matanya. Saat mata terpejam, kekuatan api yang tak terbayangkan keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat, bahkan bintang yang terbakar pun bergetar. Seolah-olah seluruh bintang akan runtuh, dan suara letupan bergema di seluruh bintang. Lalu jiwa asal perlahan menjauh dari lelaki tua ini. Jiwa asal tidak tampak tua, itu adalah milik seorang pria parubaya. D-nya dan melihat tubuhnya, dan matanya menunjukkan kuno. Sudah lama sekali sejak jiwaku meninggalkan tubuhku. Dia menenangkan kepalanya dan mengambil langkah. Sebuah bayangan muncul di lautan api di hadapannya. Dia melangkah ke pusaran air dan kemudian menghilang. Seperti di dalam gua Kaisar Celestia, di lantai 7, Tajia melihat ke arah badai api, dan matanya menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Dia tidak peduli dengan kebangkitan kedua Vermilion Bird, tapi dia merasakan aura menakutkan yang tidak dapat dijelaskan dari dewa kuno ini. Dewa kuno garis keturunan bangsawan dan Vermilion Bird Divine Beast. Mereka tiba-tiba menyatu, tapi itu tidak penting. Saat aku hendak menyerang untuk menghentikannya, tiba-tiba aku merasa tidak nyaman. Apalagi yang dia punya. Dan pada saat ini, iblis kuno Beilou menerima momen kebangkitan kedua Wang Lin untuk melarikan diri bersamaan dengan badai api. Dia tidak lagi ingin melawan iblis kuno dan fokus untuk melarikan diri. Saya harus keluar dari sini dan segera mencapai alam luar. Aku tidak melawan bisa Tajia. Beilou merasa sangat getir. Dia telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Setengah dari tubuh roh iblis kunonya telah dimakan, dan untuk melarikan diri. Sekarang, dia telah menghancurkan dua bintang. Dia bergerak seperti menerangi saat dia menyerang ke atas. Mata iblis kuno Tajia berbinar. Orang yang benar-benar tidak bisa dia lepaskan adalah iblis kuno ini. Dia mengabaikan Wang Lin dan mengejar iblis kuno itu. Semakin banyak waktu berlalu, semakin baik kendali yang dia miliki terhadap tubuh ini. Kecepatannya sekarang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, jadi dia langsung menutup jarak antara dirinya dan iblis kuno Beilou. Beilou mengatupkan giginya dan bergerak, tapi Tajia bahkan lebih cepat. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Beilou mengatupkan giginya dan bintang iblis kuno ketiga runtuh. Meminjam kekuatan keruntuhan bintang, Beilou menduduki ke lantai 6 dan segera mengunci dua wanita yang melarikan diri. Tubuhnya berkedip dan mendekati kedua wanita itu. Cakar iblisnya menjangkau ke arah gadis berbaju pink. Wajah gadis berpakaian pink itu menjadi pucat tanpa darah, tapi dia tidak panik. Saat cakar iblis kuno mendekat, tanda kepingan salju di antara mahkota bersinar. Terdengar suara siulan yang keras gadis dan kemudian badai salju muncul di hadapan berpakaian pink. Saat tangan kanan iblis kuno itu terulur, ia melompat dengan badai salju, dan cakarnya terlempar ke belakang. Gadis berbaju merah muda itu batuk darah di seluruh badai salju dan kemudian terlempar ke belakang. Iblis kuno itu terkejut, tapi dia tidak ragu-ragu. Tangan di dekatnya menyapu dan meraih kepala wanita parubaya cantik itu. Berkat tingkat budidaya dan mantra iblis kuno, wanita parubaya cantik yang terluka dan baru pulih tidak dapat menahan diri sama sekali. Energi iblis melonjak ke dalam tubuhnya dan menutup seluruh meridiannya. Pada saat ini, iblis kuno Tajia tiba. Beilou tidak punya waktu untuk berpikir. Saat dia memegang wanita cantik itu, cahaya iblis muncul di matanya. Kemudian tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, seuntai energi iblis memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh wanita cantik itu bergetar, dan pembuluh darah di tubuhnya bersilangan, membentuk tanda-tanda besar yang aneh. Saat iblis kuno Tajia mendekat, iblis kuno Beilou melemparkan wanita cantik itu, lalu matanya bersinar dan dia berteriak, transformasi roh iblis. Setelah dia berbicara, semua pembuluh darah di tubuhnya meledak, tubuhnya berubah menjadi kabut darah, dan dia mati. Namun, sebuah rune muncul di tubuhnya yang roboh dan dengan cepat menyerap dagingnya. Itu bahkan tidak menyayangkan jiwa aslinya yang hancur. Setelah semuanya menyerap,
Rune melepaskan cahaya iblis dan terbang menuju lantai 5. Setelah iblis kuno melakukan semua ini, dia merasa seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi iblis, dan 4 bintang yang tersisa di mata redup. Namun, dia tidak lagi mencoba lari. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap iblis kuno Tajia dengan kegelapan di matanya. Lupakan, aku akan mencoba mengulur lebih banyak waktu agar roh iblis itu bisa melarikan diri. Transformasi roh iblis adalah mantra penyelamat iblis jiwa kuno, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan. Mantra ini memiliki satu kelemahan besar, yaitu mereka harus menggunakan lawan jenis sebagai tungku agar berhasil. Dan bahkan jika berhasil, seseorang akan kehilangan sebagian besar strokenya dan menjadi patah semangat. Beilou terpaksa berada di tepi jurang, dan dia hanya menggunakan mantra ini karena dia melihat kedua wanita itu. Pada saat ini, kegilaan muncul di matanya, dan bintang iblis kuno di mata mengapa berputar dengan cepat dan kemudian runtuh. 1, 2, 3, 4 bintang iblis kuno bersinar terang dan semuanya runtuh. Runtuhnya 4 bintang iblis kuno menyebabkan tubuh Beilou menjadi gila, dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan raungan yang ganas. Tajia, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatnya agar kepemilikanmu tidak akan pernah benar-benar berhasil. Ini semua karena kamu memaksaku. Iblis kuno Beilou menyerang sambil mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuhnya berkedip dan berubah dari 1 menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8. Dalam sekejap mata, seluruh dunia dipenuhi dengan sosok iblis kuno Beilou. Ketika dia mendekati iblis kuno Tajia, suara gemuruh menggema. Dia telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia akan mati hanya untuk menyakiti Tajia. Gemuruh menggelegar menggema di langit. Semua avatar iblis kuno runtuh, membentuk gelombang kejut destruktif yang menyebar ke lantai 5. Seluruh lantai 7 segera runtuh. Gadis berbaju pink itu mengungkapkan kemarahannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat iblis kuno menyerang iblis kuno dan meledak, dia segera menariknya menuju lantai 6. Namun, sebelum dia bisa melangkah jauh, dia merasakan dampak yang tak terbayangkan di belakangnya. Sedangkan Wang Lin, dia berada di lantai pertama gua, dan seruan burung vermilion bergema di belakangnya. Api tak terlihat di sekelilingnya saat dia melihat ke bawah ke terowongan yang menembus seluruh gua Kaisar Langit. Tangannya bergerak dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pembatasan yang terus berlanjut di lubang tersebut, dan setiap lengannya menyebabkan sejumlah besar batu jatuh. Wang Wei dan Hu Juan keluar, dan saat mereka melihat Wang Lin, mereka memahami niatnya. Mereka tidak ragu-ragu dan mulai meluncurkan mantra ke tanah juga. Bumi ini mulai bergetar seolah-olah seluruh negeri roh iblis terkena dampaknya. Pada saat ini, seolah-olah gempa bumi terjadi di seluruh negeri roh iblis. Situ Nan keluar dari kedalaman dan mengutuk tanpa henti. Sial, tempat apa ini? Setelah saya pergi dari sini dan membuang racun ini, saya harus memasuki budidaya pintu tertutup. Setelah Situ Nan keluar dan melihat Wang Lin, dia tersentak, tapi dia segera mengetahui rencana Wang Lin. Tanpa ragu, dia terbang ke udara dan mulai membombardir tanah dengan mantra. Tanah mulai bergetar lebih hebat lagi. Rasanya seluruh gua Kaisar Langit akan runtuh. Pada saat ini, orang-orang yang bersembunyi di lantai 2 semuanya terbang keluar. Di antara mereka adalah kepala besar, ketiga saudara laki-laki Chen, Lei Ji, 2 murid wanita parubaya yang cantik, dan bahkan Master Halloween. Setelah orang-orang ini keluar, ketika mereka melihat Wang Lin, mereka ketakutan dan dengan cepat berpencar. Master Halloween sepertinya telah menebak niat Wang Lin, tapi dia tidak mengerti. Lagi pula, dia belum pernah mengalami kengerian iblis kuno, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa iblis kuno itu ada. Saat gemetarnya menjadi semakin hebat, mata Wang Lin menunjukkan hal yang aneh. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia tiba-tiba menunjuk ke tanah sambil mengeluarkan suara gemuruh. Vermilion Bird besar di belakangnya menjerit dan menarik masuk ke dalam lubang. Api tak berujung tiba-tiba mengelilingi Vermilion Bird dalam lubang. Pada saat ini, mata Wang Wei memerah, tangannya membentuk segel dan lautan mengerikan muncul. Laut masuk ke dalam lubang tepat setelah Vermilion Bird. Hu Juan dan Situ Nan juga menggunakan mantra terkuat mereka yang mengikuti burung Vermilion turun ke dalam lubang. Tepat pada saat ini,
gelombang energi dingin datang dari dalam lubang. Itu adalah gadis berbaju merah muda dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan dia berjuang untuk keluar. Saat berbagai mantra turun, kepingan salju berputar dengan cepat dan dia nyaris tidak bisa melewati semua bahaya. Burung vermilion mendarat di lubang yang menembus seluruh gua. Kaisar Langit. Gemuruh keras datang dari lantai 2, dan ketika mantra lainnya mendarat, gua Kaisar Langit mulai benar-benar runtuh. Gemuruh tak berujung memenuhi langit, dan ketika bergelombang, tanah tenggelam, menutup pintu keluar. Itu juga terselubung dalam mantra semua orang. Suara teredam datang dari bawah, dan terdengar raungan iblis kuno. Setelah menggunakan mantranya, tangan Wang Lin terus bergerak, dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Hu Juan juga tidak berhenti, dia dan Wang Wei juga menerapkan batasan. Yang ketiga sangat cepat, jadi sejumlah besar batasan diterapkan pada pendinginan yang runtuh. Pembatasan yang ketat terjadi seolah-olah membentuk jaring besar. Pada saat ini, raungan teredam keluar, dan itu bahkan lebih gila dari sebelumnya. Saat suara gemuruh bergema, bumi bergetar semakin hebat. Seolah-olah ada kekuatan yang ingin keluar, seolah-olah seseorang ingin keluar dari dalam dan membantai kehidupan seluruh. Ekspresi para penggarap di sekitar yang tidak tahu tentang iblis kuno berubah. Master Halloween dapat dengan jelas merasakan energi dahsyat yang tak ada habisnya datang dari bawah, yang membuatnya gemetar. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat menetapkan batasan yang dia tahu. Semua orang yang mengetahui batasan semuanya mengirimkan batasan dalam upaya membantu. Raungan dari tanah semakin dekat, dan getarannya semakin kuat, menyebabkan bebatuan yang mengubur lubang tersebut mulai runtuh. Tidak cukup waktu, Wang Lin mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan tubuh King Xuang. Dia tidak punya waktu untuk membujuk perasaan Wang Wei atau Hu Juan. Tangannya mengenai punggung King Xuang. Ini bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengeluarkan semua darah yang dia bisa dari tubuhnya tanpa dia menghilang. Ketika telapak tangannya mendarat, King Xuang segera mengeluarkan banyak darah. Saat darah itu muncul, Wang Lin menarik dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi tanah. Energi asal terus melonjak dari tangan, dan King Xuang terus batuk darah. Wang Lin menebarkan darah pada semua batasan di sini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari bawah tanah. Kemudian gelombang energi iblis yang mengerikan menghancurkan semua batu yang menghalangi jalan, dan iblis kuno Tajia perlahan terbang ke atas. Namun, energi iblis yang mengalir deras menghilang seperti salju yang mencair saat menyentuh batasan. Yang aneh adalah ada 4 orang di belakang iblis kuno Tajia. Sang Maha melihat, Ling Tianhou, Master Void, dan makhluk humanoid aneh dari kolam pemakaman surgawi yang runtuh. Benda mirip manusia itu tampak sangat lembut dan tenang saat melayang di samping Tajia. Tampaknya olah Tajia adalah pemiliknya. Saat Wang Lin melihat ini, rasanya seperti sambaran petir menyambarnya. Sebelumnya, dia tidak menghubungkannya dengan iblis kuno, tetapi setelah melihat ini, dia menebaknya. Bersambung.